perhatian, seorang wanita menyuap sekelompok preman, mengendarai alat berat, datang untuk merobohkan rumah tua pria itu secara paksa. Ibu pria itu melihat kejadian itu, langsung berlutut di depan semua orang, berusaha menggunakan tubuhnya untuk menghentikan mereka. Tapi preman-preman itu sama sekali tak punya belas kasihan. Tindakan pembongkaran tak berhenti sedetik pun. Seketika sepertinya akan terjadi sesuatu. Pria itu pulang, lalu dari mulut ibunya, pria itu tahu kebenarannya, mempertanyakan apakah mereka masih punya rasa keadilan. Kitian, ternyata kamu tidak mati. Kembalikan uangku, itu kalau kamu mau, dan kamu juga manis. Lagi pula, Aku sudah merawat si manis ini. dengan cukup baik bukan? Aku yang salah karena tidak jeli. Sampai suka sama orang manis sepertimu. Mulai sekarang, kita putuskan hubungan. Urusan lamaran selesai sampai di sini. Kamu sudah kecanduan pura-pura jadi Raja Naga ya? Kitian, bukan aku yang tidak memberi kesempatan padamu. Asal kamu sendiri, membakar si manis ini sampai mati. Mengorbankan Raja Naga. Dan berlutut sambil ketuk 3 kali. Aku akan memaafkan nyawamu yang kecil ini. Hari ini aku pengen lihat. Bagaimana caramu mau nyawaku? Tianer, kamu. Kaprong, Bos Sen bawa orang datang. Bos Sen Kyushui datang sendiri. Iya. Kitian, kamu sudah mati. Bos Sen, itu kamu. Bos Shen. Bos Sen sudah datang. Nona besar Shen. Bos Sen, Nona besar Sen, itu kamu. Bos Sen. Orang ini memalsukan gelar Raja Naga, menghalangi pembangunan rumah baru. Hari ini harus diberi pelajaran. Kamu, rakyat hina, hari itu aku menyelamatkanmu di stasiun kereta, tapi kamu malah tak tahu diri, berani-beraninya memalsukan Raja Naga. Kok aku ingat hari itu? Aku yang menyelamatkan Nona besar Shen. Kamu cari mati. Baiklah, kalau begitu aku tunjukkan seberapa hebat pejuang keluarga Sen. Sebutkan namamu, anak buah keluarga Sen, bukan hantu tanpa nama. Memerintah buruk, menguasai rumah rakyat. Tak pantas tahu namaku. Konyol. Kapan aku menguasai rumah rakyat? Justru kamu rakyat yang licik. Serakah tak tahu cukup? Itu bukan menguasai rumah rakyat. Bos Sen. Rakyat licik memang pandai berkelit. Ngapain kamu buang-buang waktu dengannya? Hajar saja sampai mati. Serakah tak tahu cukup? Melanggar perintah atas. Lakukan sesuai kehendak keluarga Sen. Iya. Kamu sudah mati. Di hadapan aturan keluarga Sen, dihukum hidup itu masih ringan. Nanti kamu tunggu saja dihancurkan. Semua, sudah 10 tahun di Mingdu, belum pernah ada hukuman hancur berkeping-keping. Hari ini kalian akan menyaksikannya. Itu kehormatan buat kalian. Dan ingat semua. Ini adalah akibat melanggar perintah atasan. Keluarga Shen. Tambah satu lagi. Kejam dan tak berperi kemanusiaan. Jabatan Gubernur Mingdu. Aku memang ragu. Tapi hari ini, saatnya memikirkan kandidat lain. Kamu. Kenapa diam saja? Ini. Ibu. Diam. Jangan panggil aku ibu. Bos Sen. Ibu. Pergi sana. Bos Sen. Aku sebagai ibu gagal mendidiknya. Tolong maafkan dia. Serahkan padaku. Kalau ada kesalahan, hukum aku saja. Aku cuma punya satu anak laki-laki. Kalau dia hilang, apa artinya aku masih hidup? Hidupku jadi tak ada maknanya. Yang tua, bangun dulu. Sudahlah, lihat saja. Kau masih punya ibu tua yang harus kau urus. Sujud dan minta maaf pada Raja Naga di sini. Aku akan memaafkanmu. Tianer, cepat. Yang salah kalian. Kenapa aku harus minta maaf? Serang dia. Tidak boleh. Berhenti. Kakek. Kenapa kau datang? Tuan Sen tua, kau datang tepat waktu. Harus menghancurkan si penyamar Raja Naga itu. Salam hormat, Tuan. Kakek. Bangun dulu. Tuan. Kakek, tadi kamu panggil dia apa? Dia itu. Identitas Tuan Qi. Bukan untuk kau usik. Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan Qi. Kakek. Kau suruh aku berlutut pada rakyat kecil ini. Tidak mungkin. Tuan Shen tua. Keluarga Shen kalian begini membantu aku. Mengatur Mingdu. Tuan Qi, mohon maaf. Cucu perempuan saya. Masih muda dan belum tahu apa-apa. Bertindak kurang tepat. Tuan tua. Kau minta maaf pada rakyat kecil ini. Untuk apa? Ini jelas dia yang menyamar jadi Raja Naga. Dan menghalangi pembangunan rumah baru. Yang harus dihukum itu dia. Sejak kapan di sini? Sekarang giliranmu bicara. Tangkap dia untukku. Orang-orang yang tidak berkepentingan, bubar saja. Ayo. Kyushui. Bersujudlah. Tuan, apa kau sudah gila?
Jelas-jelas orang ini yang janji menjual rumah ini kepada kita dengan 30 juta. Tapi sekarang, dia malah tidak mau kita mulai kerja. Apa kamu masih belum mengerti apa yang dikatakan Tuan Qi? Bahkan kalau salah, juga benar. Kamu tidak punya hak untuk menjelaskan. Dia sebenarnya siapa sih? Pantas kamu sampai merendahkan diri seperti itu. Zhou Gu, lihat kenyataannya. Dia sebenarnya siapa sih? Pantas kamu sampai merendahkan diri seperti itu. Zhou Gu, lihat kenyataannya. Aku sudah bilang, identitas Tuan Qi. Kamu tidak berhak tahu. Bersujudlah sekarang juga. Tunggu dulu. Ibu, apa yang dia bilang tadi benar? Tidaklah. Aku tidak menerima sepeser pun. Ngomong-ngomong, mereka memaksaku untuk menandatangani surat donasi sukarela ini. Lihat sendiri. Bagus sekali kamu. Ternyata kamu yang main curang di balik layar. Berani sekali kamu. Berani korupsi. Uang kompensasi yang harusnya untuk pemilik rumah. Bukan begitu, Pak Sen. Dengarkan aku jelaskan. Rumah ini sebenarnya tidak seharga sebanyak itu. Aku cuma mau menghemat sedikit untuk perusahaan. Masih berani berdalih. Kalau bukan karena kamu, keluarga Sen ini bakal dianggap pelaku perampasan rumah warga. Tuan Qi, soal kejadian hari ini, itu salah saya yang kurang teliti menyelidiki. Maafkan saya. Bersujudlah. Tidak perlu bersujud. Shen Qiushui, kalau kamu ingin menggantikan keluarga Shen, mengelola Mingdu, harus bisa menahan diri dari kesombongan dan emosi, mengerti perasaan rakyat, membedakan yang benar dan salah. Kalau kejadian seperti hari ini, terulang lagi, keluarga Shen, tidak lagi jadi pemimpin. Baik, terima kasih. Tuan Qi, masih memberi keluarga Shen kesempatan lagi. Qiushui, cepat ucapkan terima kasih atas nasihat Tuan Qi. Terima kasih, Tuan Qi. Wanita ini sangat berdosa. Bawa dia ke ruang hukuman, mata dicungkil, lidah, tangan, dan kaki dipotong, sebagai hukuman atas kesalahan pada Tuan Qi. Jangan, aku tidak mau ke ruang hukuman. Jangan. Aku tidak mau ke ruang hukuman. Qi, aku mohon padamu, aku salah, tolong maafkan aku tidak mau ke ruang hukuman. Bukankah kamu mau menikah? Kita hari ini langsung urus surat nikah. Hari ini juga kita berbulan madu. Bagaimana? Aku Pergi sana, melihat kamu saja aku sudah mual. Andai aku tahu begini dari dulu. tidak. Qi, kamu tidak boleh membunuhku. Biaya kuliahmu itu saya yang bayar. Tianer, asal kamu belajar dengan baik, ibu rela jual perabot rumah buat membiayaimu. Berhenti, ini uang kuliah yang ibu saya kumpulkan dari 3 kerjaan. Kembalikan. Berhenti, Jangan kejar lagi. biaya kuliah saya. Saya kalah sama mereka. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini. Ambil ini. Bayar dulu biaya kuliahnya. Terima kasih, saya akan kembalikan uangnya. Saya akan balas budi Anda. Lepaskan, Qi, soal waktu itu, kamu ingat semuanya, kan? Kamu nggak bisa cuek sama aku. Kamu pernah bilang mau balas budi padaku, Tianer. Kalau nggak, ya sudahlah, ibu. Saya tahu ibu memang paling baik hati. Ibu, tenang saja. Saya pasti akan memperlakukan ibu dengan baik. Wang Rong, kamu kira aku masih mau percaya kamu? Kebaikan ibuku, bukan alasan untuk kejahatanmu yang seenaknya. Apalagi kamu. Yang berani ngeles untuk lepas dari kesalahan. Aku. Karena budi baik kita dulu. Hari ini aku maafkan kamu sekali saja. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Qi, kamu. Apa-apaan sih kamu? Cepat pergi dari sini. Aku pergi sendiri. Qi Tian, Keluarga Sen sudah sibuk sendiri. Lindungi kamu sebentar juga buat apa? Tunggu saja. Rong, kamu nggak boleh pergi. Ma. Tianer, Ma mohon sama kamu. Ini salah Ma yang ngotot. Cepat suruh Rong kembali. Ma, dia sudah begitu sama kamu. Kamu masih cari dia buat apa? 3 tahun lalu kita kasih mahar 300.000 buat dia. Itu duit hasil jerih payah kita berdua. Selama bertahun-tahun kita kumpulin. Kamu juga hampir 30 tahun. Kalau Rong gak mau sama kamu lagi, Ma mana punya duit. Bilang sama kamu cari istri lagi. Harapan Ma hanya ingin kamu segera punya keluarga dan usaha. Kalau kamu gak pergi, apa kamu gengsi? Ma pergi. Ma rela pakai muka tua ini. Mohon, agar kamu bawa dia kembali. Ma. Dia sudah begitu sama kamu. Kamu masih cari dia buat apa? Ma. Aku bilang sama kamu, Qi Tian banyak wanita yang rela berjuang demi aku. Gak butuh kamu minta-minta sama dia. Sampai sekarang, kamu masih ngomong besar. Apa kamu mau terus-terusan melihat aku menghancurkan garis keturunan keluarga Qi Tian? Malu sama leluhur. Kalau begitu, Nyonya Qi, tolong tenangkan hati. Kalau memang keluarga Shen yang salah, bongkar rumah pernikahan Tuan Qi dan buat Anda kehilangan menantu. Lebih baik. maksud Anda apa? Tuan Qi,
Bolehkah berbicara sebentar? Kakek. Maksud Anda selalu percaya pada orang tua ini, dan aku hanya punya satu cucu perempuan kesayangan. Sebelumnya Anda sudah ada yang disukai. Orang tua ini tidak berani berharap lebih. Tapi sekarang, kamu dan Wang Rong sudah benar-benar berpisah. Baru aku berani mau menitipkan cucu Shen kepada Anda. Kalau Tuan Qi bersedia, Qiu Sui bisa langsung menikah kapan saja. Aku nggak setuju. Kakek. Aku cuma sekali ketemu orang ini. Apalagi? Aku ini jelas-jelas ditunjuk langsung oleh Raja Naga sebagai gubernur Mingdu. Meski harus mati, aku tak akan mau menikah dengan orang seperti dia. Diam. Urusan pernikahan adalah titah orang tua dan kata perantara. Tak boleh kalian ribut-ribut di sini. Sini, bawa dia kembali untukku. Kakek. Aku tidak mau pergi. Kakek, dengarkan aku. Kakek. Sepertinya soal pertunangan ini hanya keinginan sepihak kakek saja. Aku sudah memanjakan Qiu Shui. Mohon maaf, Tuan Qi. Qiu Shui hanya sedikit terbawa emosi saja. Anda lihatlah ini untuk menghormati saya dulu, dan bertunanganlah dulu dengannya. Begitu, juga supaya Nyonya Qi bisa merasa tenang hatinya. Buah yang dipaksa memetik tak akan manis. Soal pertunangan ini, kita bicarakan nanti saja. Anda bilang supaya Qiu Shui meneruskan jabatan sebagai Panglima Mingdu. Urusan itu lahir dari perencanaan, berhasil karena kerja keras, gagal karena kesombongan. Seperti Qiu Shui ini, sifat yang terlalu percaya diri, mungkin sulit memikul tanggung jawab besar. Saya tua ini, belum bisa mengajarkan dengan benar. Tuan tua, tidak perlu terburu-buru. Dulu saat saya baru masuk militer, mengalami berbagai macam penghinaan. Kalau bukan karena Anda menolong saya, tidak mungkin saya, Kitian, bisa sampai seperti sekarang. Qiu Sui adalah cucu perempuan satu-satunya Anda. Tentu saya akan memberinya kesempatan lagi. Beritahu semuanya. Besok di Villa Raja Naga. Nyalakan lampu, buka pesta. Pilih penguasa baru Mingdu. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat sifat Qiu Sui dengan jelas. Sekalian, menangkap semua pengaruh licik yang sudah lama ada di Mingdu. Dibersihkan abis. Baik. Villa Raja Naga. Nyalakan lampu. Buka pesta. Buka pintu. Siapkan pesta. Sambut talenta hebat. Buka pesta di Villa Raja Naga. Berikan gelar penguasa Mingdu. Pasti Raja Naga sudah kembali. Jabatan penguasa Mingdu. Pasti tidak ada yang lebih pantas selain Shen Qiu Sui. Ayo kita pergi bersama ke rumah keluarga Shen untuk memberi selamat. Xiao Xiao. Pesta di Villa Raja Naga. Kali ini saya takut Shen Qiu Sui pasti menang. Kamu bilang apa? Kamu imut banget. Katakan, apakah kamu imut? Bukankah kemarin kamu bilang keluarga Shen merusak persiapan rumah baru Raja Naga? Shen Qiu Sui tidak bisa menggantikan penguasa Mingdu. Bukankah kamu yang bilang? Xiao Xiao, saya tahu saya salah. Saya juga tidak menyangka Tuan Tua Shen berhutang budi pada Raja Naga. Xiao Xiao, jangan marah. Xiao Xiao. Apakah kamu imut? Aku tanya kamu, kalau Shen Qiu Sui benar-benar jadi penguasa Mingdu. Sini. Aku tanya kamu. Kalau begitu, wanita ini harus bagaimana tunduk pada aku, Xiao Ding Tianxia. Kamu bilang ke aku. Bagaimana caranya tunduk? Xiao Xiao, ayo, kamu bilang. Kamu bilang dong, kamu tunduk, kan? Xiao Xiao. Jangan buru-buru. Imut nih. Sini. Kamu bilang ke aku. Ini siapa lagi? Xiao Xiao, bukankah kamu cuma ingin mendapatkan Shen Qiu Sui selama kamu kerja sama dengan tuanku, Shen Pengbin? Tuan Shen muda, jangan bilang cuma Shen Qiu Sui, bahkan seluruh Mingdu. Benar-benar begitu. Menurutku, pesta hari ini, namanya pemilihan, sebenarnya cuma formalitas belaka. Dengan Tuan Tua Shen di sini, para keturunan bangsawan, siapa yang bisa mengalahkannya? Siapa bilang tidak? Tuan Shen muda ikut bersama Tuan Tua Shen, mengatur Mingdu bertahun-tahun. Sekarang sudah bisa dikatakan, pedang tajam keluar dari proses pengasahan. Pertarungan antara keluarga Xiao dan Shen, sepertinya semuanya sudah akan selesai. Gubernur Mingdu, Shen Zhengnan, datang bersama cucunya, Shen Qiu Shui. Tuan Shen tua, lama tidak bertemu. Anda masih terlihat sangat bugar. Saya dengar, Anda akhir-akhir ini sangat menyukai arak tua. Ini dari keluarga Wang saya. Aroma pilihan yang berusia 100 tahun. Hari ini saya sengaja membawanya. Harap Anda mencicipi.
Ini bukan apa-apa. Keluarga Husaya telah mendapat perlindungan Tuan selama bertahun-tahun. Saya ingin menyumbangkan 10 tambang emas. Selamat kepada Tuan Shen atas pengangkatan sebagai Gubernur Mingdu. Semoga tercapai semua harapan. Begitu juga keluarga Zhao saya. Kami keluarga Zhao tidak suka basa-basi. Mulai sekarang, kami akan setia mengikuti keluarga Shen. Keluarga Wu kami juga sama. Xiao Shaoke pasti akan bertanggung jawab atas semuanya. Hari itu mereka, kakek dan cucu itu benar-benar menyiksa. Tenang saja, saya akan urus ini. Saya jamin. Keluarga kami juga akan ikut. Sudahlah, aturan keluarga Shen. Kalian semua sudah tahu. Terima kasih atas niat baiknya. Saya terima. Pesta hari ini bertujuan untuk memilih kepala markas Mingdu yang baru. Para jenius yang hadir di sini justru menjadi pusat perhatian hari ini. Bisa jadi. Dari segi kemampuan, tak ada yang bisa menandingi cucu Anda, Tuan Shen. Selama ini Anda selalu bekerja keras demi Mingdu. Pemilihan hari ini bagi Tuan Shen Hanya formalitas belaka. jabatan kepala markas Mingdu ini pasti milik Anda. Iya. Tuan Shen, wanita yang tak kalah dari pria. Usianya masih muda sudah punya prestasi segemilang itu. Saya rasa, bahkan kalau Raja Naga sendiri yang mengangkat, tidaklah berlebihan. Tuan Shen, saya Zhao. Berani berkata, Raja Naga berprestasi luar biasa. Namanya harum sekali. Lebih lagi mendapat perintah langsung dari Raja Negeri. Memimpin pasukan 1.000.000 prajurit. Menjaga kedamaian wilayah kita. Saya ini apa haknya? Menyamakan diri dengan Raja Naga. Masih cukup sadar diri juga. Itu dia. Siapa bocah kecil sialan ini? Berani mengomentari calon kepala markas Mingdu. Aku lihat kamu. Sebenarnya kamu siapa sih? Menyampaikan perintah Raja Naga. Shen Zhengnan dari keluarga Shen harus segera mundur. Jabatan kepala markas Mingdu tidak memandang asal-usul. Yang mampu yang duduk. Tuan Tua Shen akan mundur dari jabatan. Shen Qiushui ini benar-benar bukan calon yang sudah ditentukan. Kepala markas Mingdu. Kitian, maksudmu apa? Maksud harfiah saja. Bukankah kamu marah karena aku waktu itu di depan kakek membuatmu malu, tidak setuju menikah denganmu? Kenapa harus di depan orang banyak, membuat keluarga Shen malu? Apalagi, kamu tahu kalau menyebarkan perintah palsu Raja Naga, dihukum mati. Siapa bilang aku menyebarkan perintah palsu? Kalau bukan palsu apa? Kalau Raja Naga menuntut ini, bahkan keluarga Shen tak bisa melindungi kamu. Melindungi aku. Keluarga Shen saja belum pantas. Kitian Itu baru beberapa waktu lalu, menghalangi pembangunan rumah baru Raja Naga. dikhianati tunangannya, lalu ibunya sendiri. Hampir dipukuli sampai mati, si imut Kitian. Tak heran, karena si imut ini berani menghina keluarga Shen di depan kepala markas, menyebarkan perintah palsu Raja Naga. Aku rasa dia sudah lupa mati. Tuan kepala markas Shen, kenapa tidak segera menangkap orang yang Tidak tahu diri ini. lalu dihukum potong tubuh pelan-pelan? Jadi contoh bagi yang lain, potong perlahan. Hanya pedagang kecil berani ikut campur urusan orang besar, memang pantas dihukum mati. Si imut ini. Berani buat keruh hubunganku dengan kepala markas Shen. Kamu tahu aku siapa? Berani bicara sombong begitu. Cukup. Siapa bilang Tuan Qi mengirim perintah palsu? Aku, Shen Zhengnan, memang ingin mundur dari jabatan Gubernur Mingdu. Ini. Tuan Shen memang selalu jujur, tapi saya takut kata-katamu belum lengkap. Keluarga Xiao baru saja dapat surat rahasia. Keluarga Shen gagal menjalankan tugas. Raja Naga murka. Sejak itu keluarga Shen tak lagi punya gubernur. Tidak mungkin. Keluarga Shen sudah bekerja keras bertahun-tahun. Hanya ada kesalahan kecil dalam pembangunan kamar pengantin Raja Naga. Bagaimana mungkin Raja Naga? Karena kesalahan kecil itu menghancurkan keluarga Shen sampai habis. Kesalahan. Soal pertunangan. Dengan altar penghormatan dewa dan pewaris keturunan, Keluarga Shen kalian telah merusak urusan besar Raja Naga. melakukan kesalahan sebesar ini. Keluarga Shen masih punya muka bilang, Semua itu cuma kesalahan. aku Raja Naga mencabut kekuasaan keluarga Shen sudah menunjukkan kemurahan hati. kepada keluarga Shen. Tapi kalian malah, di depan semua orang, kamu malah tidak setuju dengan keputusan Raja Naga. Shen Qiushui, apa kamu mau memberontak? Aku tidak. Aku. Hanya saja, aku sudah lama tidak suka sama kakek cucu manis ini. Zhao, tuan rumah, Aku, Shen Zhengnan, merasa telah banyak membantu kamu, tapi aku ini tidak buruk, tapi kamu hanya duduk diam tanpa kerja apa-apa. Beberapa tahun lalu, aku minta sebidang tanah, kamu tidak kasih. Kamu malah menghalangi jalanku. pantaskah kamu mati? Iya, kamu si manis kecil. Kalau mau mundur, kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu bikin aku susah. Hasil kerjaku selama ini, hampir saja aku kasih makan anjing. Menjadi anjing yang tersingkir. Kalian ini, kakek cucu busuk. Cepat pergi sekarang juga. Pergi. Sungguh, manis kecil yang tiba-tiba berubah jadi tak kenal orang. Kalian ini, sikap keluarga besar yang sombong, benar-benar membuat orang muak. Keluarga Zhao hampir bangkrut. Itu kakekku yang membuat keluarga Shen menyelamatkan kalian. Dulu pertambangan kalian berseteru dengan pihak luar. Kakekku yang berani maju. Selain itu kamu juga, dulu istrimu hamil di jalan. Itu juga kakekku. Sudahlah, Qiushui. Kakek, kenapa aku tidak boleh bicara? Anda sudah mengabdikan setengah hidup untuk Mingdu, memerintah dengan bijaksana, menerapkan aturan dan tata krama. Tapi mereka, kenapa mereka berani sekali menjatuhkan keluarga Shen kita? Kenapa? Semua orang berlomba demi keuntungan. Semua orang berlomba demi keuntungan. Mereka adalah pedagang. Berbisnis ya berbisnis. Apa salahnya? Iya.
Kamu si manis kecil, masih saja mengungkit masa lalu dengan kami. Kalau bukan karena orang tua ini, yang selalu mengutamakan kepentingan kelas bawah, lebih dari segalanya, aku pasti sudah kaya raya. Dan, aku cuma kasih beberapa helm keselamatan murahan, untuk para penambang itu. Mereka juga, tidak pernah protes. Kamu orang tua itu. Memaksa ikut campur, denda sana-sini, perbaikan sana-sini, bikin aku rugi puluhan juta. Ini hutang, belum aku hitung sama kamu. Bro-bro semua, kita di dunia bisnis Mingdu, sudah terlalu lama, ditindas sama orang tua itu. Hari ini, saat Raja Naga tidak ada, jika ada dendam, balas dendam. Jika ada benci, balas benci. Kita harus mengusir si manis tua ini. Mengembalikan kejayaan dunia bisnis Mingdu, potong dia hidup-hidup. Aku lihat siapa yang berani. Burung phoenix yang kehilangan bulu ini. Masih mau lawan kami? Kalian kira dunia bisnis Mingdu Takut sama kalian. kalau paham situasi, mundur baik-baik sekarang. Bikin para bapak marah nih. Bapak, langsung, di depan kakekmu yang imut ini, dibunuh setelah diperlakukan baik-baik. Dibunuh sambil diperlakukan baik-baik. Berulang kali baik-baik lalu dibunuh. Sungguh sebuah kebebasan tanpa batas. Serikat Dagang Mingdo yang berani sekali. Kalian kira aku ini mayat ya? Si imut. Berani jadi pahlawan di depan kita. Mau mati ya? Kang Zhao. Barusan dia, mewakili perintah Raja Naga. Sekarang dia maju ke depan, tapi tidak jelas. Apa hubungannya lagi dengan Raja Naga? Sekarang malah takut. Satu persatu ngomongnya, lebih indah dari nyanyian. Tapi ujung-ujungnya tetap saja, sekumpulan anak manja. Anak manja yang makan enak tapi malas kerja. Mau sok jadi pahlawan pula. Kitian, coba deh lihat dulu diri kamu sendiri. Kamu pantas. Wang Rong. Kemarin aku sudah memaafkanmu. Sekarang kamu malah datang cari mati. Kamu ini gak takut mati ya? Kamu. Kemarin aku ceroboh. Kalau tidak, dasar kamu. Si imut kecil, lahirnya hina sekali. Kamu juga pantas minta ampun sama aku. Wang Rong. Coba hina ibuku sekali lagi. Anak si imut kecil marah nih. Aku takut banget. Kitian. Jangan bilang itu hinaan dari si imut kecil itu. Kalau hari ini aku harus membantai anjing-anjing itu, aku gak bakal berkedip mata sedikit pun. Benar-benar gak tahu malu. Untung tante kemarin masih membela kamu. Wang Rong, kamu masih punya hati nurani gak sih? Hati nurani. Apa sih hati nurani itu? Kalau dipikir-pikir, si imut kecil itu, kejadian kemarin itu. Semua gara-gara anaknya yang buta itu. Maksudmu apa? Dulu waktu itu, uang itu adalah dana beasiswa yang diberikan oleh Sen Kyushui untukku. Si imut kecil itu dapat bagian semua yang hadir. Siapa yang tahu, kamu si imut kecil itu benar-benar serius. Sampai-sampai mengira itu uang dari aku. Lari-lari. Mengikuti aku terus. Udah jadi budak setia selama bertahun-tahun. Mata melotot mendekat. Ngasih makan. Ngasih minum aku. Sampai ibunya. Dibikin ibunya, jadi pembantu selama bertahun-tahun ngurus aku. Semua cuma supaya aku, Wang Rong mau memaafkan, bisa menikah dengannya. Memang buta dan tak berguna, dibikin muter-muter sama seorang wanita. Sungguh. Memalukan banget. Cuma ini doang, masih berani di depan semua orang. Aku bilang Shen Zhengnan, kenapa mau menjodohkan cucumu sama kamu? Benar-benar, kura-kura cari. Kepiting jadi mertua. Pas banget. Kalau aku jadi kamu, Aku langsung nyemplung mati di sini. jangan bikin malu di sini lagi. Kitian. Kemarin kamu sok kuasa karena keluarga Sen. Minta dihormati sama aku. Hari ini, Coba minta lagi satu kali. Masih ngomong terus terang. Biar aku mati gak enak. Aku jijik. Hari ini. Aku pengen lihat kamu gimana caranya bikin aku mati. Kalau kamu gak bisa bunuh aku. Kamu cuma imut-imut doang. Kitian. Wang Rong, aku sudah memberimu muka, kan? Xiao Sao. Tolong aku. Kitian. Ini kan Villa Raja Naga. Berani kamu bunuh orang di sini. Apa kamu gak mau hidup lagi? Minggu kok bisa punya orang busuk sepertimu. Kami sama sekali gak mau bergaul denganmu. Kalian tutup mulut. Benar-benar zaman sudah rusak. Orang zaman sekarang gak ada hati. Cuma gara-gara kalian berani menyamakan dirimu denganku. Kalian pantas. Wang Rong. Kalau sekarang aku bunuh kamu, itu sudah terlalu murah untukmu. Kalau kamu merasa sangat hebat, maka tunjukkan jurusmu. Keluarkan semuanya, biar aku lihat. Biar para manis kecil ini. Gak bilang aku menindas satu saja. Manis kecil yang gak tahu malu. Kamu.
Jangan terlalu sombong. Hari ini Tuan Xiao ada di sini. Kamu dan dua generasi keluarga Sen yang manis ini. Jangan harap ada yang bisa keluar hidup-hidup sedikit pun dari Villa Raja Naga. Benarkah? Kalau kami bisa keluar hidup-hidup dari Villa Raja Naga, bagaimana kalau hari ini kamu bisa membawa mereka keluar dari Villa Raja Naga? Aku akan berlutut padamu. Panggil aku ayah. Baik. Kalau begitu kamu boleh panggil sekarang. Oke. Kalau begitu kamu boleh panggil sekarang. Kamu manis kecil yang sok berani. Aku hampir saja kebingungan karena kamu. Aku jujur bilang ya, Ibu Jin Jiu sekarang. Sudah jadi tamu kehormatan keluarga Xiao. Kalau aku sudah jadi gubernur Mingdu, Aku bilang ya. Ibu Jin Jiu pasti akan membawaku bertemu langsung dengan Tuan Raja Naga. Kalau sudah begitu, langsung berhadapan dengan Tuan Raja Naga. Nanti kejayaan keluarga Xiao akan segera tiba. Tuan Jin. Tapi mengenai dia, seperti naga yang terlihat kepala tapi ekornya tak terlihat. Pengawal Raja Naga. Tuan Jin. Kabar mengatakan kemampuannya luar biasa. Dia pernah sendiri menandingi seluruh keluarga Shen yang menguasai Mingdu. Dia sangat dipercaya Raja Naga. Mengatur pasukan pengawal Raja Naga bukan masalah. Keluarga Xiao, jika bisa mendapatkan orang ini. Wah. Tuan Xiao. Sejak saat ini keluarga Zhao bersedia bekerja keras untuk Tuan Xiao. Kami hanya berharap, Tuan Xiao, di saat kejayaan, mau beri kami sedikit kesempatan. Ayah Xiao. Keluarga Hu kami persembahkan 3 tambang emas. 10. Selamat atas kenaikan keluarga Xiao. Kami hanya berharap ayah makin makmur. Baiklah. Kalian ini, semua adalah anak baik keluarga Xiao. Kitian. Lihat ini. ini. Itulah keluarga bangsawan sejati, dengan wibawa dan dasar yang seharusnya dimiliki, bukan orang rendahan sepertimu, yang hanya mengandalkan mulut manis dan gertakan kosong. Aku sarankan kamu, sekarang juga berlutut. Dan minta maaf pada Tuan Xiao. Siapa tahu Tuan Xiao sedang senang. Bisa membuatmu mati dengan tenang. Kalau mau aku mati. Dia. Belum pantas. Manajer rumah tangga. Saya di sini, memberitahu orang yang menjadi tamu kehormatan keluarga Xiao, yaitu Jin Jiuniang. Dalam waktu 5 menit, orang yang mengklaim dia di Villa Longyu harus datang. Jika lewat batas waktu, akan dihukum militer. Baik. Kamu masih punya waktu 5 menit. Xiao Dingtian. Jangan buat aku kecewa. Kitian. Aku nggak tahu kamu benar-benar bodoh. Atau cuma pura-pura bodoh, mengajak figuran datang. Kamu maksudnya apa? Menipu semua orang. Kamu tahu nggak kamu duduk di kursi siapa sekarang? Itu kursi khusus Raja Naga. Yang mengawasi seluruh Mingdu, tempat tertinggi dan paling mulia. Tapi kamu berlaku sesuka hati. Dan lagi. Menantang wibawa Raja Naga, dan bahkan mencoba untuk mencemarkan nama baik. Dengan menyuruh Tuan Jin Jiuniang. Hari ini, keluarga Xiao kami pasti akan maju duluan. Untuk membunuh kamu, sumber malapetaka bagi Raja Naga. Orang-orang, tangkap dia. Berani kamu. Xiao Dingtian, sebenarnya aku sudah tahu kamu niatnya buruk. Tapi aku nggak nyangka kamu berani sekali. Baru jadi penguasa Mingdu. Belum sempat ke keluarga Xiao. Kamu sudah berani angkuh seperti ini. Kelakuan keluarga Xiao kalian. Jangan sampai terlalu memalukan. Kalau memalukan, kenapa? Tapi berguna. Tidak seperti kamu, Shen Zhengnan. Kamu kuat di luar tapi lemah di dalam. Kamu kerja tidak efektif. Makanya keluarga Xiao bisa memanfaatkan celah itu. Orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Apakah keluarga Xiao bisa manfaatkan celah itu, sementara tidak dibicarakan dulu? Perilaku seperti ini, apakah kamu tidak takut? Membawa keluarga Xiao pada celaan. Ingatlah. Jadilah orang yang menyisakan jalan, supaya nanti mudah bertemu lagi. Apalagi, kamu kira pejuang keluarga Shen, makan sayur doang. Kalian semua, tangkap mereka untukku. Begitu. Kakek. Kamu tega, mengkhianati Tuan. Kakek. Orang tua. Kakek, bagaimana kabarmu? Kakek. Tidak baik, ada racunnya. Tentu saja ada racun. Racun ini aku beli sendiri. Dalam 10 menit. Orang tua ini pasti akan mati. Kamu manis banget. Kakek. Telepon ambulans sekarang juga. Cepat. Telepon. Kakek.
Nona, sinyal HP-nya hilang. Apa? Gimana bisa hilang sinyalnya? Kenapa nggak ada sinyal? Shen Qiushui, udah nggak usah capek-capek. Sebelum kalian datang ke Villa Longwang, Aku sudah siapin semuanya. Malam ini, aku yang jadi penguasa di sini. Xiao Dingtian, beraninya kamu banget. Serahkan penawarnya. Pegang erat-erat. Kalau kamu bunuh aku, Seumur hidup kamu nggak bakal dapetin penawarnya. Kitian, kamu nggak boleh bunuh dia. Lepaskan dia. Shen Qiushui, kalau aku lepas sekarang, dia cuma bakal makin gila. Aku suruh kamu lepas dia. Kitian, aku cuma punya satu kakek ini. Aku nggak bisa ambil risiko. Aku mohon. Dengar nggak? Dia sudah minta tolong sama kamu. Kok nggak juga dilepas? Sayang kecil. Aku ingat kamu nih, saran aku, jangan coba-coba main-main. Kalau nggak, aku bikin kamu minta mati tapi nggak bisa mati. Minta hidup tapi nggak dapat. Xiao Dingtian, dia sudah melepasmu. Asal kamu serahkan penawarnya, keluarga Sen akan menghapus semua dendam lama. Balas dendammu pada keluarga Sen yang bodoh itu. Shen Qiushui, aku kasih tahu kamu, malam ini aku yang pegang kendali di sini. Kalau begitu kamu mau gimana? Gampang. Kamu sisa yang kecil yang bawa beban berat. Kan punya tenaga juga. Aku kasih tahu. Ini, Tali anjing ini terbuat dari baja hitam berusia ratusan tahun. spesial buat kamu yang, sisa yang kecil yang gak ngerti bahasa manusia. Dari dulu aku nggak suka dia. Sini, Aku bantu ikat. ayah dan aku, anakmu juga siap melayani kamu. Jauh sana, kamu kan anjing setianya dia. Ayo ikat. Aku. Qiushui, jangan. Shen Qiushui, Kesabaranku udah tipis. Qiushui, lakukan apa yang dia bilang. Kitian, anggap aja aku, Sen Qiushui, berutang sama kamu. Sekarang kamu puas. Serahkan penawarnya ke aku. Penawar apa? Serahkan penawarnya ke aku. Aku sudah lakukan sesuai perintahmu. Kenapa? Mau bilang kamu, di depan anak-anak ini, kamu mau ingkar janji. Shen Qiushui, kamu memang polos banget ya. Aku cuma minta kamu. Ikatan. Tali ini dulu. Apa aku bilang ke dia? Aku kasih penawar. Tidak. Pasti tidak. Nggak ada. Kamu. Kupikir kamu, sebagai menteri Ming yang mulia, gadis kebanggaan langit, pintarnya sampai mana sih? Ternyata cuma cantik di luar doang. Dalamnya bolong. Cuma remah-remah busuk. Iya. Tapi nggak pernah bercermin diri. Masih berani ngajarin kita. Bagus. Kalau gitu kamu mau gimana? Saya mau gimana? Sepatuku kotor. Aku mau minta tolong sama kamu, Nona Shen yang besar. Berjongkoklah di tanah, merangkaklah ke sini, seperti anak kecil yang manis. Jilat sepatuku, sampai bersih. Jongkok, Jilat. cepat. Xiao Dingtian, kita dua keluarga nggak ada masalah apa-apa. Kenapa kamu hina aku seperti ini? Nggak ada masalah apa-apa. Kamu berani banget ngomong begitu. Aku, Xiao Dingtian. Aku punya hak, punya uang, punya pengaruh. Aku ngikutin kamu kemana-mana, ngedeketin kamu kayak anjing. Aku udah ngibas-ngibas ekor 3 tahun. Orang luar pada bilang, Aku ini orang yang setia cinta. kalau kamu bagaimana? Xiao Dingtian, aku sudah bilang sejak lama kita tidak cocok. Kamu sendiri yang terus menipu diri sendiri. Aku tidak cocok denganmu. Dengar, aku kasih tahu. Kamu cocok sama dia. Dia itu cuma buruh bangunan yang bawa karung. Kamu cocok sama dia. Dasar, dengerin aku. Dari segi asal-usul, keluarga, latar belakang. Aku, Xiao Dingtian, mana kalah sama dia, buruh bangunan. Buruh bawa karung. So what? Dia jujur dan baik hati, bisa balas budi. Dia unggul di mana-mana dibanding kamu. Kamu memang kalah jauh sama dia. Kamu benci aku, kan? Kalau begitu, bunuh aku saja. Bunuh aku. Mimpi kamu saja. Dengar. Kamu itu sama persis seperti kakekmu. Sama-sama. Tidak ngerti apa-apa. Sama-sama polos. Kakekmu yang polos itu. Bukan, tidak mau menikahkan kamu dengan aku. Kalau begitu hari ini, Aku akan karena kasihan sama kamu yang polos ini, menikahi dia saja. polos. Kamu yang polos ini. Duduk. Dengerin. Aku, Akan membuat kamu, putri kebanggaan Ningdu. menjadi, Wanita yang, siapapun bisa punya. Polos yang lucu. Polos yang lucu. hari ini adalah hari kematianmu. Polos. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak mungkin. Ini kan, Baja hitam berusia 100 tahun. bagaimana mungkin? Kamu bisa lepas. Dengan ini saja, kamu mau mengurung aku. Belum cukup layak, tapi, memukul anjing. Pas-pasan saja.
Kalian masih bengong apa? Serang sekarang. Kalian mau jadi anak Xiao? Serang sekarang. Serang sekarang. Kalau sayang anak. Gak bisa menangkap serigala. Aku lawan kalian sampai habis. Kalau gak mau mati, mending minggir. Cepat minggir. Xiao Dingtian, kamu bikin keributan ini cuma gara-gara masalah cinta. Lihat muka kamu yang. Kalau gak dapat, dihancurin aja. Bikin mual. Mundur. Kenapa? Sekarang takut? Ya, pokoknya, aku harus berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu, gimana aku tahu? Orang yang di luar terlihat keren, elit bisnis Mingdu. Ternyata, di belakang layar. Suka ikut arus. Jelek banget. Kamu sebenarnya mau apa? Orang yang tahu atap bocor. Orang yang tahu pemerintahan gagal, di padang rumput. Seperti kamu yang demi kepentingan pribadi, berani memanfaatkan kekuasaan Raja Naga, menganggap nyawa orang tak berarti, mungkin sudah lama, menyiksa rakyat dengan kejam. Kalau hari ini aku tidak, menguliti dan mencabut uratmu, tak akan hilang dendamku pada Kitian. Berani kamu. Aku beritahu kamu, Jin Jiun yang adalah penasihat keluarga Xiao. Tuan Jin, bisa melindungi keselamatan keluarga kami. Omong kosong. Tuan Jin, anakku selalu tenang. Tak mungkin sewenang-wenang seperti ini, menyakiti orang penting. Tolong bantu keluarga Xiao memohon belas kasihan. Tidak ada jasa. Ini juga perjuangan keras. Tuan rumah keluarga Xiao, sebaiknya kamu berdua anakmu tidak membuat masalah besar. Kalau tidak, Keluarga Xiao pasti hancur. iya. Berhenti. Kitian, kamu imut banget. Ayahku datang. Aku suruh ayahku menghabisi kamu. Itu si kecil imut ini yang memukulku. Cepat. Kamu anak durhaka. Berjongkok sekarang juga. Aku yang akan berjongkok padanya. Kamu kira dia memukul wajahku? Dia memukul muka keluarga Xiao kita. Kamu anak durhaka. Aku suruh kamu berjongkok. Aku suruh aku yang berjongkok padanya. Kecuali aku mati. Kalau begitu kamu saja yang mati. Biar kamu tidak lagi sembrono di sini. Menderita akibat sendiri. Membawa keluarga Xiao ikut terbawa mati karena kamu. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak kecil, imut yang buta seperti kamu. Aku, Xiao Qiang, demi keluarga Xiao, berjuang setengah mati, menahan yang tak bisa ditahan orang biasa, berhadapan dengan Raja Naga. Satu langkah menuju puncak, hanya kurang satu tendangan terakhir. Kau, anak durhaka, yang merusaknya. Merusak. Aku yang merusak. Keluarga Shen itu. Dibanding keluarga Xiao kita. Belum lagi soal Kitian. Apa sih Kitian itu? Dia cuma anak kecil imut. Cuma anak kecil imut doang. Aku bisa bunuh dia kapan saja aku mau. Kamu anak kecil imut ini masih berani ngomong ke aku. Sekarang, kamu masih punya apa untuk dikatakan? Tuan Jin. Kamu datang. Ayahku yang tua bangka ini. Sudah pikun. Si Kitian ini. Dia tahu betul, Anda adalah tamu keluarga kami. Tapi dia terus menyakitiku. Dia jelas tidak menghormati Anda. Anda harus membunuh dia. Potong-potong dia sampai hancur. Sombong. Bicara kasar, tidak tahu sopan santun. Siapa itu? Tepuk pipi dia. Tuan Jin. Tuan Jin, kamu juga sudah pikun. Tuan Jin. Kamu sudah pikun. Tuan Jin. Kenapa sampai memukul Tuan Xiao juga? Apa keluarga Xiao sudah kehilangan kekuasaan? Kalau begitu bagaimana aku bisa bangun? Jin Jiuniang, orangmu. Benar-benar membuat aku tercengang. Kitian, kenapa kamu bisa memanggil nama Tuan Jin secara langsung? Keluarga Sen sekarang kehilangan kekuasaan. Kakek belum diketahui hidup mati. Kalau Tuan Jin memarahi, bagaimana keluarga Sen bisa melindungimu? Tenang saja. Jin Jiuniang, kamu keterlaluan. Tuan Jin, Tuan, tolong lapang dada. Tidak mau mempermasalahkan ini. Tapi kamu terus-menerus memanggil nama Tuan secara langsung. Kupikir kamu memang cari mati. Buta gitu ya. Kupikir yang cari mati kamu itu. Aku datang. Tuan Jin. Minggir. Selesai. Tuan Jin benar-benar marah besar sekarang. Kitian, Cepat minta maaf pada Tuan Jin. Cepat. aku sudah bilang, percayalah padaku. Tuan Jin, mohon tenang. Kitian memanggil nama Anda secara langsung. Itu kesalahannya. Tapi mohon lihatlah, sudah menjadi alasan bagi orang-orang pengekor kekuasaan yang tak tahu malu ini untuk menghunus pisau dan panah mereka. Bahkan nyawa saya. Pengawal Raja Naga, Jin Jiuniang melapor. Melapor pada Tuan Qi. Dia sebenarnya siapa sih?
Racun di dalam tubuh Tuan Sen sudah berhasil ditekan sementara. Kalau mau bersih total, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Kalian cepat bawa Tuan ke dokter. Kyusui, kamu ikut juga. Baik. Jin Jiuniang belum datang 5 menit. Tuan Qi, mohon beri hukuman. Bagaimana aku bisa tahu? Bahkan nama Jin Jiuniang jadi sesuatu yang membuat para penjilat ini, yang cuma seperti rumput liar, menghunus pisau dan panah tajam di tangannya. Bahkan nyawa Qi Tianku bisa saja tergantung di ujung tombak mereka. Ini salahku karena tak cukup tegas mengatur mereka. Tuan Qi, aku pasti akan beri penjelasan. Tolong beri aku kesempatan. Baik, aku beri kamu kesempatan. Kamu, Jin Jiuniang, sudah menjadi tamu kehormatan keluarga Xiao. Bagaimana aku berani memberimu kesempatan? Aku tidak punya. Apalagi, si Raja Naga bisa bertemu siapa saja kecuali siapa. Hanya Jin Jiuniang yang bisa menentukan semuanya. Masih minta aku beri kamu kesempatan. Kamu pasti bercanda, kan? Aku tidak. Aku selalu setia pada Raja Naga. Langit dan bumi jadi saksi. Soal hari ini, kalau aku tidak berikan Tuan Qi penyelesaian sempurna, Jin Jiuniang akan datang dengan kepala terpenggal. Tolong, Tuan Qi, duduklah dan saksikan. Tolong, Tuan Qi, duduk dan saksikan. Baiklah begitu. Tidak hormat pada atasan, tidak penyayang pada bawahan, mengikuti arus demi keuntungan, orang rendahan yang mengorbankan nyawa, kalian keluarga Xiao, yang paling bertanggung jawab. Mau kabur. Itu wanita itu. Dia bekerja sama dengan Shen Pengbin untuk menjebakku. Dia memang. Semua ini hari ini, dia yang menyebabkan semuanya. Dia bahkan bilang Tuan Qi Tian itu. Tidak, Tuan Qi itu. Orang kecil yang gampang dibohongi. Aku juga tertipu. Kamu harus percaya aku, Pak. Sudah begini keadaannya. Xiao Tian, jangan salahkan ayah yang kejam. Pak, kamu mau ngapain? Tuan Qi. Tuan Jin, keluarga Xiao saya bersalah pada Anda. Itu kesalahan kami sendiri. Mulai hari ini, anak durhaka ini diusir dari rumah. Hidup atau mati. Tidak ada hubungannya lagi. Dengan keluarga Xiao dan saya, Xiao Qiang, aku hanya mohon kepada kalian berdua, jangan habisi keluarga Xiao sampai habis. Habis-habisan. Pak, aku ini anakmu sendiri. Kalau kamu perlakukan aku seperti ini, Aku akan mati. kekasih kecil. Orang sana, bawa dia ke ruang penyiksaan. Tuan Jin. Aku mohon. Aku juga tertipu. Tuan Jin, kenapa belum dibawa pergi? Tuan Jin, Tuan Qi, Anda orang yang berhati luas. Bisakah Anda memaafkanku? Aku salah. Kamu tadi begitu sombong ketika mempermainkan nyawa orang. Kenapa tidak pikirkan hari ini? Bawa pergi. Qi Tian, Kamu kira, setelah mengurus aku, setelah mengurus keluarga Xiao, semua ini sudah selesai? aku kasih tahu kamu, Masalah ini belum selesai. kamu akan menyesal. Akan ada pertunjukan besar selanjutnya. Kenapa belum dibawa pergi? Tuan Qi. Kata-katamu, hanya omong kosong orang gila. Anak durhaka ini sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Xiao saya lagi. Mau bunuh atau tidak, terserah perintah Anda. Hanya mohon pada dua orang tuan, agar belas kasihan pada keluarga Xiao. Kamu tak perlu minta padaku. Hari ini aku hanya jadi penonton saja. Tokek memutus ekornya demi hidup. Keluarga Xiao tak kena hukuman mati, tapi hukum penjara sulit dielakkan. Sampaikan perintah. Mulai hari ini keluarga Xiao diusir dari Mingdu. Semua harta mereka menjadi milik Mingdu. Tolong lepaskan aku, sedangkan untuk keluarga-keluarga lain. Tuan Qi, Anda orang besar. Mohon Anda berbesar hati. Berikan kami ampunan. Nanti keluarga Wang Pasti hanya akan mengikuti perintah Anda. tak akan ada niat lain lagi. Kami juga tertipu. Percaya pada kata-kata Wenzi dari keluarga Xiao. Mohon Tuan Qi berbesar hati. Lepaskan keluarga Mingdu. Berikan keluarga Hu kesempatan hidup. Termasuk keluarga Zhao saya. Tuan Qi, berikan keluarga Zhao saya kesempatan hidup. Nanti kalau butuh apa saja, keluarga Zhao siap berkorban. Termasuk kami juga, keluarga Wu dari Mingdu. Mohon Tuan Qi, berikan kami jalan hidup. Kalian punya waktu setengah bulan. Hukum menyatakan pailit. Pelaku akan dihukum. Kamu si kecil manis. Kamu yang bikin kami begini. Aku akan bunuh kamu. Qi Tian. Kalau aku mati, kamu seumur hidupmu tak akan bisa selamatkan orang tua bermarga Sen itu. Maksudmu apa? Maksud harfiah. Aku Wang Rong hari ini berani datang utuh tanpa kurang apapun. Aku yakin, aku juga bisa pulang utuh tanpa kekurangan apapun. Tuan Qi. Barusan ada telepon dari rumah sakit. Katanya Tuan Tua Sen. Di bahunya, mendadak muncul luka tusuk tanpa sebab. Darahnya tak berhenti mengalir.
Itu ilmu terlarang dari naga jahat, ilmu tukar nyawa. 4 naga jahat besar, bukankah mereka sudah mati? Kenapa? Siapa yang mengajarkan ilmu ini padamu? Kalau kamu mau Shen Zengnan mati, teruskan saja. Bukankah kamu ingin tahu asal-muasal ilmu rahasia ini? Minta padaku dong. Berani sekali, Tuan Qi membiarkanmu hidup sampai sekarang. Sudah sangat baik hati. Kalau kamu gak tahu diri lagi, hati-hati. Apa yang akan terjadi? Kalau berani, bunuh aku saja. Orang yang cuma mengandalkan kekuasaan. Qi Tian, aku sarankan kamu makan enak, minum enak, dan hormati aku ini, nenek besar. Kalau aku nggak senang, aku akan buat Shen Zengnan si tua itu mati di tempat. Wang Rong, kamu benar-benar nggak takut apa-apa ya? Tentu saja. Qi Tian, seberapa tinggi pun posisi kamu, kamu tetap saja mainan kecilku. Wang Rong, kamu terus bilang. Anggap dia kakek sendiri. Kalau kamu nggak mau kakek tua itu mengalami luka lagi, sekarang juga sujud di depanku. Minta maaf sambil sujud. Sujud sekarang juga. Wang Rong, kamu terlalu cepat senang. Apakah tuanmu tidak bilang kamu, ilmu tukar nyawa ini, walau bisa alihkan luka fisik, tapi luka batinnya? Qi Tian, Kamu mau apa? Kamu sudah berkali-kali hina aku, menipu aku, orang penting. Wang Rong, sisa hidupmu hanya pantas hidup dalam penderitaan. Bawa dia pergi, kunci di kamar rahasia, jangan sampai lihat sinar matahari. Kalau tubuhnya muncul luka satupun, Jin Jiunyang. aku tanyakan padamu. Iya. Qi Tian, kamu si kecil manis, lepaskan aku, semua keluar. Tuan yang terhormat, Jangan sentuh Wang Rong selama dia diam. Asal-usul ilmu ini akan tetap misteri. Apa kita harus diam saja? barusan aku dengar Xiao Deng Tingtin sebut nama SHNPNGBN. Siapa SHNPNGBN? Aku akan cek sekarang. Tidak perlu, kamu sementara waktu jadi penguasa Mingdu dulu. Atur ulang bisnis Mingdu, soal Shen Pengbin. Nanti kita bicarakan. Baik. Tuan tua. Berbaringlah. Mari. Tuan tua, antara kita. Tidak usah formal. Anak muda keluarga Xiao bikin ribut ini. Sebenarnya, itu untuk balas dendam ke keluarga Shen saya. Menyusahkan tuan tanpa sebab. Aku sungguh merasa malu di hati. Tapi aku rasa, kejadiannya mungkin tidak sesederhana itu. Tuan tahu, Shen Pengbin kan? Tidak heran anak keluarga Xiao itu bisa bikin prajurit mati keluarga Shen saya berkhianat. Kalau ngomong soal ini, aku malu. Shen Pengbin sebenarnya cucu Shen Zengnan saya, kakak tertua Qiu Shui. 2 tahun lalu, aku lihat dia melatih prajurit mati keluarga Shen dengan baik. Lalu aku tempatkan dia di grup Shen dengan maksud untuk membina. Tapi malah jadi berantakan. Cepat. Lindungi rumah kita. Bos Shen, Ini cuma beberapa orang yang keras kepala. susah diusir. Udah berhari-hari. Mereka nggak juga mau menyerah. Mau bertahan sama saya. Uang saya seperti nggak berarti. Bongkar sekarang juga. Tapi mereka masih berdiri di depan rumah. Jangan peduli. Langsung tekan mereka. Saya nggak percaya. Mereka berani ngadang saya di sini. Siap. Tekan mereka. Ada yang tewas. Begitu saja, anak durhaka ini sudah menimbulkan 7 korban jiwa. Tapi dia tak menyesal. Saya tak punya pilihan. Saya hanya bisa mengusirnya keluar dari keluarga Shen. Dengan segala kemampuan keluarga Shen, kita beri kompensasi dan tenangkan. Baru dia terhindar dari hukuman penjara yang mengerikan ini. Tak kusangka, aku, Shen Zengnan, selalu percaya pada kebijakan yang lembut dan tegas. Tapi akhirnya, mengelola Mingdu pun gagal. Mendidik cucu, juga gagal. Ayah? Jangan salahkan diri sendiri. Shen Pengbin ini menyimpan dendam pada Anda. Setelah kekalahan di pesta kali ini, saya yakin dia masih punya langkah rahasia. Saya curiga, dia mungkin bersekongkol dengan pejabat tinggi Long Wangdian. Ada rencana tersembunyi. Anak durhaka ini. Kalau saya nggak salah ingat, 15 hari lagi adalah ulang tahun ke-70 Anda. Maksud Anda, saya punya cara yang tanpa usaha tambahan. Hanya saja saya tak tahu Anda rela atau tidak. Anak durhaka ini sudah punya niat jahat. Melarikan diri bukan solusi. Yang mulia, silakan langsung katakan. Sekarang musuh bergerak sembunyi-sembunyi. Kita terang-terangan. Kita bisa menjebaknya keluar. Menarik ular keluar dari sarangnya. Tapi soal pesta ini, kayaknya sudah bocor kabarnya. Keluarga Xiao hancur. Wang Rong hilang. Ditambah lagi dengan identitas Anda,
Tuan Qi, anak durhaka ini, kayaknya nggak bakal gampang muncul lagi. Soal pesta Anda nggak usah khawatir. Saya sudah siap menjaga rahasia. Soal keluarga Xiao, dan berita kehancuran keluarga lain. Belum tersebar keluar. Soal identitas saya, selain Anda dan Jin Jiunyang, tak ada yang tahu. Baguslah, ada satu hal lagi. Agar berjalan mulus, di pesta ulang tahun, saya ingin meminjam status Kyushu sebagai tunangannya untuk hadir. Baik, saya akan beritahu Kyushu. Selain itu, Kyushu diangkat jadi gubernur Mingdu. Saya rasa Kyushu bekerja dengan adil dan bijaksana, tegas dan tak ragu. Anda tahu, memimpin negeri besar seperti memasak hidangan kecil. Kalau kurang satu bumbu, gak akan pas rasanya. Saya paham betul. Anda masih mau menjelaskan sebanyak ini. Meski dengan status seperti ini, aku sudah sangat puas. Tuan, dunia bisnis seperti medan perang. Kalau Kyushui bisa diasah di grup Shen, aku rasa ada kemungkinan, keadaan bisa berubah. Aku mengerti. Terima kasih atas petunjukmu, Tuan. Aku sudah ambil asli lukisan ucapan selamat dari ibu kota. Meski waktunya mepet, bungkusannya mungkin terlihat seadanya. Tidak masalah. Pantau terus gerak-gerik Wang Rong untuk urusan ini. Tidak masalah. Pantau dengan dekat gerakan di pihak Wang Rong. Masalah ini, kamu pergi langsung. Maksud Anda adalah, Sen Pengbin mungkin bekerja sama dengan orang kita sendiri. Semoga aku salah. Tuan Qi, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Panggil saja aku Kitian. Ayo kita masuk. Lukisan ulang tahun. Apa dia, Tuan Qi yang sedang dicari Nona? Aku harus segera memberitahu Nona. Kakek. Kyushui. Sen Kyushui. Kupikir, kau baru akan datang setelah acara selesai. Kenapa dorong-dorong? Apa aku salah? Tapi cucu kandung kakek, kalau tidak datang lebih awal membantu, itu sudah cukup buruk. Ini malah bawa si kecil yang manis juga. Ucapanku ada dasarnya. Kamu dan Kitian baru pertama kali bertemu. Kenapa dia disebut si kecil yang manis? Kenapa? Lihat sendiri. Setiap ulang tahun kakek pasti penuh tamu kehormatan. Sudah kehilangan jabatan sebagai Panglima Mingdu. Padahal ada yang kaya dan berpengaruh. Xiao Shao tidak mau dinikahi. Malahan harus cari yang pernah menyinggung Raja Naga yang kecil manis ini. Sebagai tunangan. Aku lihat kamu. Sen Kyushui, kamu memang tidak mau keluarga Sen hidup nyaman. Keluar dari Shen Kyushui. Kalau kamu benar-benar sayang kakek, cepat bawa si kecil manis ini. Keluar dari pesta ulang tahun. Jangan bawa-bawa kita. Cukup. Tunangan Kyushui. Tapi aku, si tua ini, yang pilih sendiri. Qi Xian. Qi Tian, mari. Bersama Kyushui, kasihku. Pilihan favorit, tunggu dulu. Shen Kyushui. Orang tua sayang kamu, tapi kamu harus tahu aturan juga. Terlambat. Bersikap sombong, permusuhan membuat orang tua dan tamu-tamu menunggu kalian. Sudahlah, tapi sekarang bahkan tidak bawa hadiah ulang tahun. Berani duduk juga. Kalian sungguh berani. Kamu terlalu mencuri perhatian. Cuya, kasihanilah generasi muda sedikit. Lagi pula banyak orang yang melihat ini. Benar. Tapi ulang tahun kakek yang ke-70, kenapa harus? Jadi begini tidak menyenangkan. Peng Fei. Ibu. Ini adalah Daxia. Yang sangat langka. Batu giok bangau 1000 tahun. Kamu tidak salah lihat kan? Pasti benar. Ini adalah batu giok bangau 1000 tahun. Yang sudah lama hilang. Sudah hampir 100 tahun tidak terlihat. Kalau ini asli, maka hadiah ulang tahun ini nilainya bisa sampai miliaran. Betul. Aku tahu kakek paling suka batu. Ini batu giok bangau 1000 tahun, yang sudah lama hilang. Semoga kakek panjang umur seperti bangau dan pinus. Umurnya sepanjang langit. Baiklah. Peng Fei, ini kamu benar-benar ngeluarin jurus besar ya? Iya, batu giok bangau 1000 tahun ini muncul kembali. Banyak hadiah ulang tahun lain kalah jauh. Di dunia bisnis Mingdu, bos kecil Shen adalah nomor 1. Bos kecil Shen, kata-kata itu mudah diucapkan. Untuk mendapatkan ini, batu giok bangau 1000 tahun yang sudah lama hilang. Di baliknya, butuh sumber daya manusia, materi, dan keuangan yang mungkin. Bahkan keluarga papan atas Mingdu seperti kami tidak bisa sekalipun meraihnya. Ini para pebisnis terkenal Mingdu. Semua tunduk dan hormat pada bos kecil Sen. Bos Sen. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Bos Sen, aku sungguh malu. Jabatan bos Shen beberapa hari lalu sudah dialihkan oleh kakek kepada Kyushui. Tapi itu hanya wakil presiden di grup Shen. Aku tidak sanggup. Tidak bisa menanggungnya. Sebutan kecil Shen, itu sebutannya. Kami Peng Fei bisa. Apa gunanya? Jelasnya, akhirnya cuma buat orang lain saja. Kehilangan jabatan gubernur Mingdu, kalau tidak dihukum juga sudah untung. Belum lagi jabatan presiden grup Sen. Wakil Presiden Sen, keluarkan saja batu pirus yang terkenal seharga miliaran itu. Selamat untuk kakek yang pilih kasih ini. Semoga panjang umur. Cuma tidak tahu, kamu yang terhormat.
calon suami Presiden Sen, bisa menunjukkan apa? Agar hidup panjang. Kyusui, jangan salahkan ibuku. Yang menentang tunanganmu ini, bagaimanapun juga, kamu sekarang, Presiden Grup Shen. Tokoh penting di dunia bisnis, tapi mau menikah dengan seseorang yang tidak pantas menyuapi kaki Xiao Xiao sekalipun. Wajah keluarga Shen, jadi mau dibawa kemana? Keluarga Xiao, di hadapanku, hanya semut belaka. Mulai ngomong besar ya. Kamu gak takut anginnya kencang, sampai lidahmu keseleo. Ya memang begitu, cuma ngomong, gak praktek. Kalau berani, tunjukin hadiah ulang tahunnya, biar semua orang lihat. Menurutku sih, pasti. Wakil Presiden Shen udah jadi contoh, gak bisa ngeluarin apa-apa, kayak bebek mati yang masih ngotot. Berani-beraninya ngejatuhin nama baik grup Xiao. Patua Sen ini, kayaknya udah buta deh. Sen Kyushui ini, milih tunangan yang kayak gitu aja, masih mau pegang kendali keluarga Sen. Masa depan keluarga Sen jadi meragukan. Sen Kyushui, kalau gak bisa ngasih hadiah ulang tahun yang layak, ya sudahlah. Tapi, orang harus punya rasa tahu diri. Aku sarankan, mending mundur dengan terhormat. Biar nanti kita, Peng Fei, nggak perlu lagi ngebersihin masalah kamu. Udah ngomongin lama, kok kamu ngarahin ke aku terus? Ternyata maksudnya, ngelemahkan Shen Kyushui. Biar Shen Kyushui sendiri yang mundur. Kita gak maksa dia sendiri yang gak mampu. Gak bisa ngasih hadiah ulang tahun yang layak, sama sekali gak pantas. Jabatan Presiden Sen, Gubernur Mingdu. Semua harus yang mampu, di grup Sen kita. Kenapa gak bisa begitu? Betul juga. Kalau begitu, kalau hadiah kami lebih bagus dari hadiah Shen Peng Fei, maka aku, dari cabang kedua. Gak cuma soal Sen Kyushui yang tiba-tiba masuk grup Sen. Aku gak akan diam saja. Aku akan duduk di depan umum, kepala sujud minta maaf sama kamu dan Sen Kyushui. Kalau kamu gak bisa tunjukin, berarti kalian berdua sekarang juga harus angkat kaki, keluar dari keluarga Sen selamanya. Setuju? Oke. Kitian, aku tahu kamu pengen nolong aku, tapi sekarang bukan waktunya. Batu cerane pain ribuan tahun, sangat sulit dicari. Kalau mau kasih hadiah ulang tahun yang lebih berharga, harus lukisan ucapan selamat dari keluarga dong. Tapi lukisan itu udah lama hilang. Walaupun ada Jin Jiuniang yang bantu, tapi itu juga. Tenang saja. Aku belum pernah melihat batu keren pain dia. Aku anggap apa-apa. Dasar bocah mulut besar. Besar mulut amat. Kalau hari ini kamu gak bisa tunjukin lukisan ucapan selamat itu, aku bakal putar kepalamu jadi bola. Dulu kamu pengen bunuh aku. Rumput di makamu udah setinggi 3 kaki. Kamu masih berani ngutuk aku. Hari ini demi pesta ulang tahun, aku gak mau ribut sama kamu. Kamu kan cuma mau manfaatin pesta ulang tahun buat ngelemahkan aku. Sayang sekali. Kalian semua gak layak. Kitian. Kalau kamu masih mau berhenti sekarang, masih belum terlambat kok. Kalau kamu benar-benar mau lihat mereka, kau tega mengusirku keluar dari keluarga Sen. Tenang saja, hari ini yang keluar dari keluarga Shen, pasti mereka. Ngomong besar siapa sih yang gak bisa? Kalau berani, keluarkan barangmu. Biar kita semua tahu siapa sebenarnya. Baik. Kalau kamu memang ingin aku malu, aku akan buat seperti yang kamu mau. Menantu Kitian, bersama Shen Kyushui, membawa lukisan terkenal keluarga Dong, lukisan ulang tahun, mengucapkan selamat kepada tuan tua, semoga panjang umur tanpa batas. Lukisan ulang tahun, emas pun sulit dibeli, ada harga tapi tak ada pasaran, itulah lukisan ulang tahun keluarga Dong, benar-benar dia yang bawa. Bagus, hadiah ulang tahun kalian benar-benar mengena di hatiku, benar-benar pahlawan muda sejati. Cepat duduk. Tunggu dulu, ayah, kenapa Anda tidak buka dan lihat lukisan dan kaligrafi keluarga Dong ini? Aku juga sedikit paham, lebih baik biarkan aku juga membuka mata. Kalau kamu ingin lihat, nanti di rumah kamu bisa lihat sesuka hati, di sini. Tidak mau membuang-buang waktu kalian. Kalau orang biasa bisa saja melihat asli karya Tuan Tong, itu seperti asap hijau naik dari makam leluhur. Kenapa malah dianggap membuang waktu? Iya juga, Pak Shen, berkat Anda. Kami juga bisa membuka mata. Di pesta ramai orang dan penuh mata pengintai, kalau sampai terjadi kesalahan. Kami malu sama niat baik anak cucu. Atau, malu sama niat baik anak cucu. Ayah, saya rasa ayah cuma nggak berani. Shen saya sudah berulang kali beri kalian kesempatan. Tapi kalian, jangan sampai makin serakah. Wah, makin serakah ya. Saya lihat Anda pilih kasih, sampai bikin sesak napas. Mengandalkan status senior, menyembunyikan satu karya. Tidak mau semua lihat. Kamu takut kami bongkar. Dua bocah ini cuma haus pujian. Berbohong ke atas dan ke bawah. Sombong. Pesta ulang tahun saya. Mana boleh kamu asal ngomong seenaknya. Orang. Usir dia keluar. Ayah, kayaknya ayah mulai ragu ya. Karya asli lukisan ulang tahun, diberi langsung oleh Raja Naga dari Raja Negara. Meski itu rahasia, tapi ayah tidak mungkin tidak tahu, juga tidak mungkin tidak paham. Kalau sudah berniat
Di depan semua orang, ingin bantu dua bocah ini, menekan istri kedua saya. Jangan salahkan saya tak segan. Manajer toko barang antik abad ini, keluar sini. Qitian, Shen Qiushui, saya beri kalian kesempatan terakhir. Kalau kalian jujur sekarang, mungkin semua akan memaklumi. Karena kalian masih muda, akan ada toleransi untuk kalian. Kalau tidak, Bagaimana? Shen Qiushui ini, gadis bangsawan yang tinggi hati. Mungkin akan tercemar namanya. Bahkan dulu, yang dia anggap remeh, Tuan Xiao, adalah sosok yang tak mungkin dia capai seumur hidupnya. Bahkan, dia cuma bisa cocok sama orang sepertimu, yang cuma bisa hidup dari belas kasihan orang. Di bawah naungan istri kedua saya, jalani sisa hidupmu. Apa yang kamu bilang? Sepertinya itu masa depan istri kedua saya. Kamu, Shen Pengfei, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau sekarang berhenti, kita bisa damai. Kalau tetap cari masalah, maka kau telah menentang aku, Pak Shen tua. Mungkin aku juga tak bisa selamatkan kau. Bagus sekali, Qitian, kamu yang salah. Berani-beraninya mengancam aku. kamu bergaul dengan orang macam dia, sebagai orang tua. Saya sangat kecewa. Awalnya saya mau menasihati kalian. Memaafkan kalian. Tapi saya pikir, Sudahlah, batu giok yang tak diasah tak akan jadi barang berharga. Ayah, kamu harus mengerti niat baikku. Ngapain banyak omong begitu? Manajer Hu, cepat bilang semuanya saja. kalau sudah begini, aku juga gak mau sembunyi-sembunyi lagi. Lukisan ucapan ulang tahun ini memang palsu. Manajer, bicara harus ada buktinya juga. Kamu kira aku, Shen Qiushui, gampang diintimidasi ya? Ini fitnah, Pak Shen. Anda gak bisa cuma diam. Saat rahasia terungkap, Terus cuma karena orang ini, yang juga tunangan Anda. dia malah ancam saya. Saya juga punya buktinya. Lihat ini. Rekaman CCTV jelas banget. Selain itu, di bukti transaksi, ada tanda tangan asli dari Tuan Qi. Lukisan ucapan ulang tahun itu memang benar-benar dibeli dari tempat kami. Kalau begitu soal asli atau palsu. Apa aku gak tahu? Lagi pula, Gimana aku bisa tahu? kalau dia gak tahu, di pasar ini, semua yang dijual adalah lukisan ucapan selamat palsu. Kalau aku tahu, dia memberikannya ke Tuan Shen tua. Meskipun aku dipaksa mati pun. Aku juga tidak akan menjualnya padanya. Balik menyalahkan orang. Aku rasa toko antik kamu mungkin sudah tidak ingin beroperasi lagi. Tuan Xiao Shen, apa ini? Marah karena malu, sampai ingin menghancurkan segalanya. Meski keluargamu besar dan kuat, kamu juga tidak boleh menindas orang jujur seperti aku. Tuan Shen tua. Tolong bela saya ya. Masih muda. Berani bertindak semena-mena seperti ini. Kalau kekuasaan Shen sepenuhnya jatuh ke tanganmu, Shen Qiushui, entah akan seberapa liar kamu nantinya. Iya, Qiushui. Kamu benar-benar membuatku kecewa dengan sikapmu begini. Bagaimana bisa Peng Fei? Percaya menyerahkan Shen Group kepada tanganmu. Benar-benar tak pantas memikul tanggung jawab, Tuan Shen tua. Bukankah Anda bilang, adil dan tegas, Shen Peng Fei dari cabang kedua, memiliki kemampuan luar biasa. dan sudah mengelola Shen Group bertahun-tahun, sebagai presiden Shen Group, Anda tidak memberikannya pada Peng Fei. malah pada Shen Qiushui. Menurut saya, Tuan tua, memang pilih kasih. Di pesta ulang tahun saja berani bertindak sombong seperti ini, pasti akan terus menindas orang lain. Saya benar-benar tidak mengancam mereka, saya hanya, Qiushui, kenapa buru-buru? Apa? bukti saksi dan barang bukti sudah lengkap, masih mau ngeles. Bukan ngeles, tapi kalian sekarang terlalu yakin, padahal itu terlalu cepat. Maksudmu apa? Kalian yakin banget bahwa yang aku kirim hari ini, dibeli dari manajer Hu, adalah barang palsu. Aku sarankan kalian, kalau berbicara, pikir dulu sebelum bertindak. Jangan suka mengelak dan mengalihkan perhatian. Meski barang ini bukan dibeli dari manajer Hu, tetap tidak membuktikan bahwa barang ini asli. Kecuali kalian benar-benar bisa menghadapi Raja Naga, mendapatkan pengakuan dari Raja Naga. Kalau tidak, tak seorang pun bisa membuktikan kalian menipu orang tua itu dengan barang palsu. Orang tua seperti dia. Kalau sampai menyakiti si kesayangan Raja Naga, masih mau langsung menghadapi Raja Naga, itu cuma candaan. Apalagi, semua orang tahu, harta Raja Naga adalah mahkotanya. Lukisan ucapan panjang umur. Sang pecinta lukisan itu sudah ingin bertemu tapi gagal. Tapi malah diberi lukisan ucapan panjang umur. Sungguh omong kosong belaka. Lagi pula, aku tahu bagaimana membedakan asli atau palsu lukisan ucapan panjang umur ini. Nenek moyangku pernah beruntung melihatnya. Sebenarnya lukisan ini ada cacatnya. Tepat di pojok kiri bawah lukisan ini. Tapi yang tadi sangka, cacat itu justru Menambah keindahan lukisan. benar. Semua kata ini benar. Kalau ingin tahu asli atau palsunya lukisan ini, tinggal minta Pak Shen membukanya,
Pasti tahu. Ngapain juga, membuang-buang waktu semua orang di sini. Masalah sudah selesai. Asli atau palsu, sudah tidak ada gunanya lagi. Shen Qiushui, Kamu telah menyia-nyiakan. bimbingan kakekmu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar lumpur busuk yang tak bisa diperbaiki. Keluarga Shen bisa bertahan di dunia bisnis selama puluhan tahun, dan tetap makmur sampai sekarang. Semuanya karena kata kejujuran. Hari ini, kamu berani menipu kakek dengan barang palsu. Nanti, kamu juga berani membawa barang cacat yang dipangkas kualitasnya untuk menipu semua orang. Shen Qiushui, kalau kamu melakukan ini, bagaimana aku bisa tenang? Menyerahkan perusahaan Shen yang sudah berjalan lama kepada tanganmu. Shen Qiushui, kalau kamu masih punya nurani sekarang, segera umumkan di depan umum kalau kamu menyerah. Untuk posisi CEO Shen, bawa tunanganmu yang cuma bisa mulut manis itu keluar dari pesta ulang tahun ini. Biarkan kami tidak terus malu-maluin. Kalau tetap bertahan di sini dan membuat semua orang berpikir kalau keluarga Shen tak punya penerus. Kenapa buru-buru? Kata-kata itu, nanti saja setelah lihat lukisan ulang tahunnya. Baru kita bicara, aku tidak akan mundur. Kupikir kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kata-kata itu, aku kembalikan sama persis ke kamu. Kamu si manis, berani-beraninya kamu maki aku. Qi Tian tidak pernah memukul wanita, tapi kamu juga jangan kelewat batas. Waktu periksa lukisan tadi. Kenapa, di saat-saat terakhir? Kok malah ragu-ragu? Semua orang di sini adalah orang-orang yang punya nilai miliaran dan bisa dapat keuntungan ratusan juta dalam sekejap. Kalau kamu mau buang-buang waktu mereka, apa kamu sanggup? Masuk uang ratusan juta. Dapat duit, dapat duit. Qi Tian, kamu gila. Waktu kalian kan sangat berharga. Apakah uang ini cukup? Cukup. Sangat cukup, Tuan Qi. Jangan bilang kamu beli waktu ini untuk aku. Aku rela jadi kuda bebanmu. Aku juga mau. Kamu keterlaluan. Kami datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Shen Tua, bukan untuk dihina olehmu. Shen Tua, Kalau hari ini kamu tidak beri, kami penjelasan. Jangan salahkan kami kalau tidak berperasaan. Betul. coba pikir. Kami yang ada di sini bergantung pada keluarga Shen. Tapi kami punya harga diri sendiri. Kalau pemimpin keluarga Shen semua seenaknya seperti ini, Maka kami tidak mau bersekutu dengan keluarga Shen. Bagus sekali. Kenapa kamu tidak segera usir mereka? Apa kamu mau diam saja melihat keluarga Shen? hancur di tangan mereka. Apa kamu mau melihat kehancuran? Diamlah. Yang datang ke pesta adalah tamu. Keluarga Shen pasti akan memperlakukan tamunya dengan hormat. Tapi kalian malah ikut campur urusan keluarga Shen seenaknya. Apa kalian masih punya Rasa malu sebagai tamu. Kalian masih menganggap aku, Shen Zhengnan, pentingkah? Satu persatu ngomongnya sok penting. Kalian kira keluarga Shen tidak bisa hidup tanpa kalian? Beneran gak bisa hidup tanpa kalian. Dan kamu? Barusan kamu bilang, kan mau periksa lukisan. Hari ini aku buktikan ke kamu, kalau lukisan ini asli. Kamu segera beresin barang-barangmu, keluar dari keluarga Shen. Ayo periksa saja. Aku nggak percaya, kamu yang manis ini bisa dapat lukisan asli dong besar dari tangan Raja Naga. Takut. Sampai sejauh ini, batu giok bisa pecah tapi tak bisa mengubah putihnya. Bambu bisa terbakar tapi tak bisa hancurkan tulangnya. Kalaupun lukisan ini palsu, aku terima. Tanggung jawab yang harus aku pikul. Aku pikul. Hukuman yang harus aku terima. Aku terima. Aku, Shen Qiushui, tidak pernah kekurangan keberanian untuk memulai dari awal. Bagus sekali. Qiushui. Itulah arti dari kerja keras yang dibalas langit. Urusan lainnya. Tuan Tua Shen. Silakan periksa lukisannya. Aku, Shen Zhengnan, tidak salah orang. Sudah mau mati saja, masih bicara seolah mulia. Ini. Yang mulia, lukisan ini adalah karya Master Dong? Bukan, sayang sekali, ini palsu. Palsu. Aslinya, selalu ada, di rumahmu di ibu kota, tapi dibandingkan yang lain. Kualitas lukisan ini boleh dibilang sangat bagus. Kalau Anda salah lihat sekali saja, tidak heran. Aku malah lupa. Makanya, beritahu Jin Jiunyang, suruh dia ambil yang asli untukku. Aku mau kasih ke Tuan Shen Tua, sebagai hadiah ulang tahun. Baik. Ini kenapa? Ini. Benar-benar. Ini benar. Lukisan ucapan ulang tahun. Bagaimana bisa? Jangan asal ngomong di sini. Lihat baik-baik, dekatkan. Perhatikan. Aku lihat 100 kali pun. Ini benar-benar lukisan ucapan ulang tahun. Tak diragukan lagi. Jangan buat aku susah.
Kamu omong kosong. Kamu memang bohong. Kamu masih mau bohongiku. Katamu, berapa banyak uang yang mereka beri kamu? Aku tidak terima uang. Kalau tidak terima uang, kenapa kamu omong seenaknya? Buktikan lukisan ini asli. Kalau memang asli, tunjukkan di mana lukisan asli yang di tangan Raja Naga. Kalau tidak, kayaknya kamu tidak mau hidup. Ya, iya kan? Kalau kamu kasih aku uang, Supaya aku sengaja palsu. Dan sogok Tuan Qi. Uang susah payah itu aku kembalikan. Aku tolak. Kamu orang penting. Aku tak berani macam-macam. Permisi. Anak kecil yang imut ini. Ini kenapa? Bukan begitu. dengar aku. Bukan begitu. Baiklah. Saksi dan bukti sudah lengkap. Kelihatannya istri kedua memang sudah merencanakan ini dari awal. Tapi itu juga salah. Lukisan ini pasti palsu. Apa kalian lupa? Lukisan asli ada di tangan Raja Naga. Aku tidak akan kalah. Aku pasti tidak akan kalah. Anak kecil imut seperti ini, mana mungkin bisa ambil lukisan asli dari tangan Raja Naga? Kalian semua tertipu. Kamu sudah kehilangan akal. Sen. Bawa gila ini pulang. Kalian tertipu. Cepat pergi. Ayo cepat. Memang pertunjukan yang bagus. Tidak tahu sopan santun. Ini adik perempuan. Harusnya bicara seperti itu ke kakak. Aku baru pergi 2 tahun. Didikan keluarga Shen sudah jadi begitu buruk. Ngomong-ngomong aku kesini buat apa? Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan Tua Shen. Tentu saja aku tahu. Kayaknya aku lupa sesuatu. Sini. Bawa hadiah besar yang aku siapkan untuk Tuan Tua Shen. Bawa ke sini. Angkat hadiah itu ke atas. Sen Pengbin, kamu berani sekali. Hari ini ulang tahun ke-70 Tuan Tua Shen. Kamu, cucu yang tidak berbakti, Shen Pengbin, dengan sengaja membawa uang kertas sebagai persembahan, dan 1 lagu duka, 1 peti mati kayunan terbaik. Kami ucapkan kepada Tuan Tua Shen. Umur pendek dan ajal cepat, cepatlah menuju surga, anak durhaka, kamu pergi dari sini. Kakek. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Usir dia keluar dari sini. Sen Pengbin, apa kamu masih punya hati? Kakek sudah lama mengusirmu dari keluarga Sen. Kamu dan keluarga Sen tidak ada hubungan lagi. Kamu sama sekali tidak berhak berdiri di sini. Lupa. Mana mungkin aku lupa? Ini adalah aib terbesar dalam hidupku, Shen Pengbin. Apa kamu sudah melihatnya? Ini aku tinggalkan untuk keluarga Shen. Tanpa aku, Shen Pengbin. Waktu itu, rumah yang keras kepala itu tidak mungkin mudah diselesaikan. Tanpa aku, Shen Pengbin, membersihkan semua rintangan ini. Properti keluarga Shen tidak mungkin bisa berjalan dengan baik seperti ini. Kamu bilang semua milik keluarga Shen. Tidak ada hubungannya sama aku, Shen Pengbin. Itu omong kosong. Lelucon. Semua yang dimiliki keluarga Shen punya aku, Shen Pengbin, juga bagian di dalamnya. Aku bilang sama kamu, hari ini aku datang. Aku mau ambil kembali bagian yang jadi hakku. Siapa yang menghalangi aku sikat. Apalagi kamu, Shen Qiushui. Cuma mulut besar buat apa? Paling cuma bikin orang pusing. Kalau berani, kita buktikan di lapangan. Kamu, kok berani? Minggir sana, jangan ganggu urusanku. Kamu. Punya jurus apa? Keluarkan semua. Kalau gak ada. Dari mana datang? Kemana pulang? Kamu cuma tukang angkut barang. Cuma punya otot doang buat apa? Nanti kalau urusanku selesai, aku bersihin kamu dengan baik. Sekarang karena hari ini, mitra penting keluarga Shen serta para pemegang saham ada di sini. Aku akan langsung ke intinya. Dulu itu karena orang tua satu ini, demi kepentingan pribadi, mengusir aku dari keluarga Shen. Bukankah itu karena dia pemegang saham terbesar keluarga Shen? Tapi sekarang, Aku. justru jadi pemegang saham terbesar keluarga Shen. Memegang saham keluarga Sen. Sebesar 20% di tangan. Meski saham-saham kecil diambil kembali, kamu tetap tidak bisa lewati aku dan kakek langsung kuasai keluarga Sen. Kecuali kalau tidak. Betul. Shen Qiushui. Ini sudah aku tanda tangani sejak lama, perjanjian pengalihan saham grup Shen. Selamat,
Kakak, menguasai kembali keluarga Shen. Mimpi jadi nyata. Kamu gila. Kamu bagaimana bisa jual saham ke Sen Pengbin? Si manis kecil ini. Kamu gak tahu siapa dia. Ini sama saja menghancurkan keluarga Sen. Kalau begitu apa? Shen Qiushui. Waktu kakek minta kamu turun tangan di keluarga Shen, aku sudah tanya kamu mau gak? Tapi kamu ngotot lawan aku. Baru tadi, aku masih kasih kamu kesempatan. Asal kamu kembalikan posisi ke aku. Serahkan kembali grup Shen ke aku. Aku kenapa? Harus tanda tangan ini. Perjanjian pengalihan saham. Sampai sekarang. Kamu baru jadi penjahat terbesar dalam pergantian kepemilikan grup Shen. Kamu punya hak apa? Berdiri di sini dan menuduh aku, Shen Pengfei. Aku sudah baik sama keluarga kalian. Benar-benar sudah baik. Tapi cuma itu saja. Shen Zhengnan. Kamu sama sekali tidak pernah menganggap aku, Shen Pengfei, sebagai cucu kandungmu. Kamu tahu hal-hal yang seharusnya tidak kamu tahu. Aku sudah tahu semuanya. Aku bilang sama kamu, si kakek tua ini, kok bisa begitu pilih kasih sih? Dari kecil. Semua yang bagus dikasih ke Shen Qiushui. Apa kamu pernah pikirkan perasaanku? Ternyata aku, Shen Pengfei, sebenarnya bukan cucu kandungmu sama sekali. Dari awal sampai akhir. Kamu, Shen Zhengnan, hanya menganggap aku, Shen Pengfei, sebagai alat untuk menjaga kelangsungan grup Shen saja. Selama Shen Qiushui butuh, kapan saja dia bisa menyingkirkan aku. Bukan begitu. Shen Qiushui, diamlah, orang yang paling gak pantas bicara seperti itu adalah kamu. Pura-pura polos dan gak bersalah di sini. Satu surat tes DNA palsu. Bikin kamu kalang kabut. Shen Pengfei, kamu ini benar-benar sia-sia di grup Shen, setelah bertahun-tahun di sini. Ini nggak mungkin. Shen Pengbin, dia janji mati sama saya. Sayang kecil. Aku Shen Zhengnan. Belum sebaik itu. Sampai-sampai harus ngurus cucu orang lain. Bertahun-tahun ini. Uang dan tenaga yang aku investasikan padamu, kamu sudah hitung belum? Kamu anak nakal. Suka bikin masalah di luar. Aku sampai malu-maluin diri bantuin kamu. Kamu sudah hitung belum? Qiushui. Dia dijatuhkan dari atas. Ngedapetin posisi kamu sebagai presiden direktur. Tapi, kamu sebagai kakak Qiushui, pasti tahu dalam hati kamu. Qiushui nggak minat sama bisnis. Itu cuma langkah sementara. Kalau enggak, gimana mungkin aku mau kasih kekuasaan besar Shen ke tangan kamu yang cuma wakil? Sebagai wakil presiden. Kakek. Aku tahu salahku. Kasih aku kesempatan lagi ya. Boleh. Kasih kamu kesempatan. Shen Pengfei. Karena aku, barulah yang sah jadi Presiden Shen, orang jahat. Kamu ini yang nyusahin aku. Kembalikan surat perjanjian itu ke aku. Kembalikan. Pandanganmu payah. Satu Shen Pengfei, satu yang memutus jalan lurus keluarga Shen, satu yang bikin keluarga Shen kehilangan kendali. Kalian. Semua hebat ya. Untungnya aku Shen Pengbin. Segera akan naik tahta. Selanjutnya. Kamu Shen Zhengnan. Termasuk si kecil yang sering ganggu aku ini. Sayang kecil. Kalian semua. Jangan harap bisa kabur. Ini aku dengan nama kepala keluarga Shen. Akan mengusir kamu Shen Zhengnan. Shen Qiushui, termasuk si sayang kecil ini, benar-benar memutuskan hubungan. Mengusir dari Mingdu. Aku juga mau biarin kalian tahu. Rasa jadi anjing terlantar. Sebenarnya rasanya kayak gimana? Sayang sekali. Kakek Shen kerja keras setengah hidupnya. Akhirnya berakhir seperti ini. Memang benar pepatah bilang. Orang jahat. Sen Pengbin. Kamu benar-benar kejam. Terus apa? Sejak awal. Bukannya kamu benci aku, karena aku ngambil yang seharusnya jadi milikmu. Kalau kamu bebaskan kakek. Aku serahkan semuanya sama kamu, Shen Qiushui. Kejadian sudah segini. Kamu masih mau pura-pura? Kalau kalian kakek cucu akur banget, kamu kan paling sok bakti. Ya sudah, aku akan memenuhi keinginanmu. Bawa si sayang kecil ini, tunanganmu. Kesini, sujudlah di depanku. Bilang beberapa kalimat. Siapa tahu aku lagi senang, bisa bikin si tua itu. Nikmati beberapa hari bahagia. Ini janji kamu, Qiushui. Orang Shen lebih baik mati berdiri daripada menyerah. Juga tidak mau hidup dengan berlutut. Aku tidak minta padamu, si imut. Hidup dan mati sudah takdir. Aku bisa menanggungnya. Kamu juga bisa menanggungnya. Si imut.
Kamu sudah diambang kematian, masih saja melawan aku di sini. Aku lihat kamu benar-benar sudah tak sabar hidup, Shen Pengbin. Kalau kamu mau mengambil alih Shen Group, kamu juga harus tanya aku, Kitian, setuju atau tidak, kamu. Kalian semua dengar, kan? Si imut ini benar-benar menganggap dirinya. Seperti sayuran? Ya, aku sudah izinkan kamu tinggal di sini, seperti anjing. Sudah diberi keringanan. Tapi kamu malah menggonggong sembarangan di sini. Apa kamu kira aku ini tanah liat yang bisa dibentuk? Segera aku akan buat kamu tahu, apakah aku layak atau tidak. Jangan lupa, kamu cuma punya 49% saham Shen Group. Meski aku cuma punya 48%, tapi ditambah 3% aku. Aku bisa kalahkan kamu kapan saja. Tidak mungkin, saham 3% itu ada di tangan Raja Naga. Gimana mungkin ada di tanganmu? Yang itu Pasti palsu. cuma fotokopi doang. Kalau mau sobek, silakan saja. Soal saham ini, kenapa ada di tanganku? Shen Pengbin. Baiklah, kamu yang imut ini. Kamu kerja sama-sama orang luar. Main sandiwara ngejebak aku ya. Aku curiga dari tadi. Kamu sampai sekarang masih duduk tenang di sini. Ternyata kamu licik banget. Shen Pengbin, sekarang kakek lagi nggak mau ribut sama kamu. Cepat pergi dari sini. Adikku tersayang, jangan buru-buru dong. Kalau begitu. Kalau saham Shen Group. Aku nggak mau. Kamu baik banget sih. Tentu nggaklah. Kalau Shen Group sekarang nggak sesuai sama keinginanku, maka akan aku hancurkan total. Mau ngapain kamu? Tentu saja, membangun sebuah. Aku ada urusan di rumah, jadi aku pergi dulu ya, Pak Huang. Aku ikut kamu. Ayo pergi. Mau kemana? Mau kemana? Kalian udah nonton pertunjukan aku selama ini. Kalau nggak kasih uang damai. Mau pergi aja. Pertunjukan baru aja mulai loh. Dasar kamu anak nggak berguna. Hampir saja nyemplungin sepatu aku. Tuan Shen. Butuh berapa uang? Aku usahain kasih yang kamu minta. Tolong kasihanilah aku, kasihanilah aku. Ada orang tua dan anak kecil. Ada orang tua dan anak kecil. Aku ada orang tua dan anak kecil. Urusan keluarga Shen kami nggak ikut campur. 400 juta lebih. Cukup nggak, Pak? 400 juta bisa kamu kasih. Tapi, kalian juga nggak usah takut banget, aku ini orangnya, baik banget. Asal kalian nurut. Aku nggak cuma nggak mau uang kalian. Aku malah kasih uang ke kalian. Belakangan ini, Wenzhun Group masuk. Aku mengerti, pasti kalian sudah dengarkan. Belum lama ini, aku, Shen Pengbin, dapetin proyek. Kamu lihat, selama bisnis ini Berjalan lancar. bergabung dengan Wenzhun Group Cup cepat ini, keuntungan bersih tahunan kita. Paling nggak 10 miliar. Jadi, hari ini, Shen Group saya resmi buka kerja sama luas. Kalian cuma perlu tanda tangan kontrak kerja sama dengan Shen Group yang sekarang. Kalau kamu melanggar, aku yang bayar denda, uang. Kita cari bareng-bareng. Itu semua uangku. Sekarang aku nggak kekurangan apa-apa. Kecuali uang dan peti mati. Kalian semua orang pintar. Tahu harus pilih mana. Shen Pengbin. Kamu malah mau menghancurkan seluruh keluarga Shen. Aku juga sebenarnya nggak mau. Tapi kalian yang memaksaku. Tuan Shen. Ini. Asal kamu nggak bunuh aku. Kami mau kerja sama-sama kamu. Kerja sama ya. Aku juga mau kerja sama. Aku setuju juga. Sekarang, siapa lagi? Su Ziping, dulu waktu grup Su keluargamu kehabisan dana, kakekku yang nolongin kamu. Sekarang kamu balas budi pakai cara bermusuhan. Aku balas budi dengan kebencian. Kamu gak mikir dulu ya? Uang kalian itu. Aku sudah lunasi semua. Grup Wenzhun. Itu asetnya sudah lebih dari 1 miliar. Skala dunia. Raksasa tekstil. Kalau saja hilang sedikit uang, itu sudah cukup buat aku makan beberapa generasi. Tapi kalian masih berani bandingin sama grup Wenzhun. Punya muka apa coba? Saya bersedia bergabung dengan grup Xinwu. Tolong beri saya kesempatan. Saya juga bersedia. Shen Pengbin. Memalukan. Kalau begitu saya memang memalukan. Apa mau kamu lakukan padaku? Shen Qiushui. Keadilan yang kamu anggap tak tergoyahkan. Di mataku. Hancur lebur.
Kamu yang imut ini, ketawa apa? Aku ketawa karena kamu buta nilai. Bawa bulu ayam dikira pedang. Aku ketawa pada mereka. Salah anggap rumput liar itu harta karun. Takut mati tapi tamak hidup. Tapi masih berani kejar nama dan harta. Berani pula berencana menipu harimau. Kamu si manja yang makan dari orang lain ini. Berani juga di sini. Berteriak dengan bahasa berbelit-belit. Jujur saja aku bilang. Wang Rong, aku sedang asyik bermain. Bagus. Sedangkan Shen Qiushui sekarang, aku tak bisa sentuh. Tapi aku punya banyak saudara. Satu orang sehari. Cepat atau lambat kamu akan jadi si duo. Hari ini adalah hari kematianmu. Baik. Sepertinya hari ini, peti mati yang kubawa ini, harus kamu pakai duluan. Mau bengong apa? Berani-beraninya kamu menyinggung bos kami. Hari ini kamu pasti mati. Tuan, tolong ampun. Ayo pergi. Ini aku habiskan, 3 juta dolar. Untuk mengundang ahli tinju dari luar negeri. Sebenarnya kamu siapa? Identitasku. Kamu tak pantas tahu. Baiklah, barusan aku lengah. Ini adalah panasilan terbaru dari luar negeri, setara dengan senjata api panas. Coba lagi. Shen Pengbin, berani kamu dengan terang-terangan menggunakan senjata untuk membunuh di Ningdu. Itu melanggar larangan Raja Naga. Apa kamu tidak takut? Raja Naga akan menghukummu. Raja Naga. Dia siapa sih? Selama aku naik kapal besar grup Wenzun ini, orang pertama yang akan kuhabisi adalah serangga busuk ini. Naga Mingdu. Hanya boleh ada satu, yaitu aku, Shen Pengbin. Itu artinya aku, Shen Pengbin, tidak tahu diri. Tuan ini bicara sangat sombong sekali. Tuan ini, kamu benar-benar besar mulut. Kitian, sudah lama tak bertemu. Bukankah kamu sudah kembali ke ibu kota bersama keluarga? Bagaimana bisa kamu di sini, sejak berpisah di medan perang? Kamu menghilang tanpa kabar. Aku sudah susah payah mencarimu. Kamu ini imut banget. Aku benar-benar meremehkanmu. Kalau sudah ada wanita terus mengejar dan menjilat, tapi menurutku si cantik ini, lumayan juga rupanya, si cantik. Kitian ini, akan mati di tanganku segera. Mendingan kamu ikut aku saja sekarang juga. Aku janji akan membuatmu terputus. Dari mana datangnya si imut ini? Berani hina tunangan Yolingku. Kayaknya kamu gak takut mati, ya? Jangan-jangan, kamu itu ketua dewan grup Wenzun, anak perempuan Zhou Shengtian, Zhou Ling. Gak mungkin, kan? Nona Yo itu memang. Gimana bisa datang ke tempat kecil seperti ini? Iya, bener banget. Memang gak srek lihatnya. Siapa suruh tunanganku ada di sini? Kitian, kamu setuju sama aku, kan? Aku. Tunanganku. Tentu saja. Kamu di medan perang sudah nyelamatin aku. Tentu aku harus balas budi dengan menikah sama kamu. Tapi panah dan busur di sini mengarah ke kita. Jangan main-main, ya. Aku nggak bercanda. Aku sudah siapin hadiah terus. Ini. Terima hadiah dariku. Suka. Mau nggak? Nggak mungkin. Semua hadiah ini, kalau dijumlahin, lebih mahal daripada semua harta keluarga Mingtou. Bilang dong. Kamu dapat dari mana? Sebenarnya kamu siapa? Sayang kecil, aku sudah bilang sama kamu. Aku dari grup Wenzun, Kiao Ling. Dia Kitian, tunangan satu-satunya. Nona, jangan sampai jatuh hati. Masih ada urusan penting. Baiklah. Dengar-dengar, hari ini adalah ulang tahun kakek Sen. Aku Kiao Ling mewakili grup Wenzun, membawa hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Betul sekali, betul. Grup Wenzun kami akan segera masuk ke Mingdu. Memilih mitra pembangunan cabang sangat penting, sangat krusial. Jadi aku bawa kontrak 10 miliar. Mengucapkan selamat panjang umur untuk kakek Sen. Umur panjang seperti Gunung Nan. Juga selamat atas kerjasama keluarga kita. Tunggu dulu. Grup Wenzun kamu bekerja sama dengan Shenzhen Nan? Lalu aku bagaimana? Dari mana asalnya ini? Tidak tahu sopan santun. Aku ini dari grup Wenzun. Cabang perusahaan, yang secara pribadi dipilih sebagai mitra pembangunan. Grup Wenzun kamu, jangan-jangan mau ingkar janji ya? Sayang kecil. Tanda tangan 1. Tidak tahu dari mana datangnya kontrak palsu. Masih pamer-pamer sini. Padahal kamu itu pelaku bisnis. Tidak mungkin. Di situ tertulis jelas. Pihak pertama. Grup Wenzun cabang Mingdu.
Benar-benar bodoh. Dibohongi saja tidak sadar. Grup Wenzun mengaku keluar. Namanya grup Ding Seng. Bahkan pihak pertama saja tidak tahu siapa itu sayang kecil. Menurutku, mending pulang saja bertani. Shen Pengbin, sepertinya hari-harimu yang indah sudah habis. Shen, kakek Shen, maafkan aku tadi yang terlalu lancang. Mohon dimaklumi ya. Aku yang suruh sayang kecil ini. Menciptakan keributan. Aku sendiri bahkan tidak tahu. Siapa nama asliku? Kakek Shen. Tolong beri aku kesempatan lagi. Keluarga Su kami Mulai sekarang. tidak akan berkhianat lagi. Keluarga Wei kami juga sama. Tolong beri kesempatan pada keluarga Wei. Orang bilang badai menguji hati manusia. Kesulitan tunjukkan kasih sejati. Menurutku kalimat itu sama sekali tidak salah. Shen Pengbin. Kamu gila. Aku memang gila. Aku dipaksa oleh kalian semua. Kenapa kalian mengkhianatiku? Kenapa? Kenapa selalu begini setiap kali? Kenapa? 2 tahun lalu, saat pembongkaran itu, keluarga Shen demi melindungi diri, mengusir aku keluar rumah. Sekarang aku susah payah hampir berhasil, hanya selangkah lagi, tapi kamu. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Kamu bilang kontrakku palsu. Dengan apa kamu bilang begitu? Kenapa? Kamu bilang ke saya. Apa dasar kamu bilang itu palsu? Shen Pengbin, kalau sudah terjun ke dunia ini, kalau salah ya harus ngaku, dapat pukulan harus siap berdiri tegak. Hal ini, gak perlu aku ajarin kamu, kamu tutup mulut. Aku gak butuh kamu ngajarin aku, gak butuh kamu ngomong sama aku. Kamu cuma. Aku dari keluarga Shen, cuma anak manja yang hidup dari istri orang doang. Cuma beruntung sedikit lebih dari aku. Apa hak kamu buat ngomongin aku? Semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini. Jangan coba-coba kabur. Apalagi kamu. Shen Qiushui. Shen Pengbin. Aku nasihatin kamu jangan terus bikin salah. Dalang dibalik kontrak palsu itu aku. Kalau kamu sekarang letakkan busur dan panah itu, aku bisa maafkan dan lupakan semua. Aku benar-benar meremehkan kamu. Padahal aku, Shen Pengbin, selama ini selalu merasa paling pintar. Ternyata malah kamu yang bikin aku ketipu. Sungguh aib. Aib terbesar. Kakak, orang yang kamu tunggu sudah datang. Benar-benar tak ada jalan buntu bagi manusia ya. Shen Qiushui. Aku lihat kali ini. Kalian akan bagaimana? Bawa orang itu ke sini. Shen Pengbin, kenapa kamu bawa Wang Rong ke sini? Adik perempuanku yang baik. Kamu sepertinya tidak tahu. 4 naga jahat besar. Ilmu warisan nenek moyang. Seni tukar nyawa. Ini adalah hadiah ulang tahun terbesar yang kuberikan kepada orang tua itu hari ini. Seni tukar nyawa. Menggunakan darah manusia naga untuk mengaktifkan ilmu ini. Menghubungkan 2 nyawa sekaligus. Saat ilmu itu selesai, Orang yang terkena ilmu akan muncul. Tanda yang sama di lengannya. orang yang terkena ilmu itu akan menjadi Kantong darah bagi yang mengaktifkan ilmu. sampai. Mati benar-benar. Kakek, ada apa denganmu? Perawat. Makanya kakek dulu. Selalu muncul. Luka sayatan tak berdosa. Shen Pengbin. Kamu benar-benar kejam. Kalau kamu benci aku begitu, kenapa kamu tidak langsung menyerang aku saja? Sebenarnya aku memang mau menyerang kamu. Tapi si kecil ini. Dia berkali-kali selalu berdiri di belakangmu, melindungimu sepenuhnya. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa menyerangnya. Shen Qiushui. Sebenarnya aku sangat iri padamu. Kamu beruntung. Bahkan kalau mati, Orang tua itu tetap akan melindungimu. orang tua itu juga akan menggantikanmu. Aku yang merusak hidupmu. Qiushui. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, kakek, dengan rela hati.
Sen Pengbin. Lepaskan kakekku. Kalau kamu membunuhku, lepaskan kakekku. Bunuh. Shen Qiushui. Kenapa kamu baru sekarang? Bukankah orang tua itu rela melindungimu Aku biarkan dia mati di depan matamu. agar sisa hidupmu selalu penuh rasa bersalah Hidup dalam penyesalan. dan menyalahkan diri sendiri ke neraka saja? Agar hidupmu selamanya tidak menemukan kedamaian. Wang Rong. Kamu bukan Wang Rong. Sebenarnya kamu siapa? Aku, Jin Jiunyang, tidak mengecewakanmu. Berhasil menghancurkan 3 perkebunan bawah tanah Sen Pengbin. Menyita uang haram sebanyak 30 juta. Membekukan dana bank sebesar 1 miliar. Membekukan dana bank sebesar 1 miliar. Kitian. Kamu mau aku lagi? Kenapa kamu bisa mengarahkan Jin Jiunyang? Sebenarnya kamu siapa? Aku siapa? Aku adalah bos di belakang kamu. Bukankah sudah kukatakan padamu? Sen Pengbin, sebutkan dalang di balikmu. Mungkin kami akan memaafkanmu karena kamu jujur. Dan menyelamatkan nyawamu. Kedengarannya manis. Tapi sebenarnya cuma mau aku habiskan sisa hidupku di penjara. Aku, Shen Pengbin, pria sejati, tidak mau hidup seperti itu. Mati pun harus seperti dimasak dalam kuali besar. Aku, Shen Pengbin. Hari ini akan bertarung habis-habisan dengan kamu yang sudah 3 kali mengganggu urusanku, si kecil manja. Kita akan saling habisi sampai mati. Yang mulia. Kakek tua, kakek tua. Kakek tua. Kakek. Kakek, jangan buat aku takut ya, kakek. Qiu Shui. Jangan menangis. Tuan Qi. Ada. Aku sadar diri. Kali ini memanfaatkan situasi. Aku mohon Tuan Qi untuk sekali lagi menjaga keluarga Shen. Jagalah. Qiu Shui. Bawa ke rumah sakit, cepat, Kakek. cepat. Kakek. Cepat. Sepertinya peti mati yang kubuat hari ini tidak sia-sia disiapkan. Sen Pengbin. Apakah kamu masih punya hati? Kamu benar-benar pikir kakek tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Maksudmu apa? Sebenarnya kakek suruh aku menyimpan semua ini rapat-rapat. Tapi sekarang, aku nggak bisa tahan lagi. Dulu waktu itu, kamu diusir dari keluarga Sen. Tanpa sepeser pun uang. Apa kamu benar-benar pikir kamu punya kemampuan sebesar itu untuk lolos dari kejaran musuh dan sejak saat itu bisa mulai dari nol dengan lancar? Sekarang posisi kamu seperti ini. Semua itu berkat bantuan rahasia kakek dan bekas luka di wajahmu itu. Apa kamu pernah berpikir hutangmu ke orang lain itu berupa 7 nyawa? Kalau bukan karena kakek yang minta maaf dari rumah ke rumah, kamu kira mereka bakal membiarkanmu? Orang tua itu. Katanya dia suci dan bersih. Tapi dia pilih kasih di mana-mana. Dia nggak mungkin lakukan hal seperti itu. Kalau begitu, kamu jelaskan kenapa mereka harus memaafkanmu. Apa bekas luka di wajahmu itu bisa bayar 7 nyawa orang? Dari awal sampai akhir, satu-satunya yang egois cuma kamu. Bukankah kamu sendiri bilang, kamu pahlawan keluarga Sen, jenius bisnis yang tak terkalahkan? Tidak terima aku. Baiklah. Kalau begitu kita adu saja. Maksudmu apa? Sen Pengbin. Aku, Sen Qiushui, hari ini bukan hanya tidak akan bunuh kamu, aku juga mau tanda tangani perjanjian taruhan denganmu. Proyek pengembangan akan segera dimulai. Siapapun yang bisa menguasai area baru dan proyek pengembangannya membuat nilai pasar grup Sen 2 kali lipat. Dia akan menjadi kepala keluarga Sen dan gubernur minggu berikutnya. Berani taruhan. Shen Qiushui, kamu serius?
Aku mau memberitahu dunia bahwa kakekku tidak bersalah. Shen Qiushui. Aku sama sekali tidak percaya. Dan tidak akan berbaik hati padamu. Shen Qiushui. Kita bertemu di dunia bisnis. Kalau kamu kalah, jangan menyesal. Kita. Sepertinya, dia tidak bisa datang. Trik murahan, berani pamer di depan aku. Sebutkan namamu. Aku akan memaafkanmu. Raja Naga, katanya kamu jenius strategi. Tidak ada yang lolos dari perhitunganmu, tapi aku lihat biasa saja. Qitian, kamu memang Raja Naga, tapi pengecut yang tak berani tunjukkan wajah. Kamu masih berani tuduh orang lain. Menurutku kamu juga nggak lebih hebat. Nona Kiao juga di sini. Kamu kenal aku. Awalnya aku pikir, semua orang yang ada di sini hari ini harus mati. Tapi, karena Nona Kiao juga ada, aku kasih kamu hadiah spesial. Hati-hati. Apa yang terjadi? Tidak baik. Ada tipu muslihat. Raja Naga. Jangan dipaksakan lagi. Kiao Ling. Yang mulia. Sampai jumpa nanti. Lepaskan, lepaskan. Qitian, kalau mau selamatkan Kiao Ling, besok malam jam 8 datang ke Bar Meise. Jangan sampai tidak datang. Lepaskan. Sini, gunting bajunya untuk aku. Cepat pergi, ngapain bengong? Gunting sekarang juga. Ayo. Qitian. Akhirnya kamu datang juga, bikin aku kaget. Baguslah, imut. Ada kenalan ya? Nah, kamu tahu ini tempat apa? Ini bar Wang Tiande, milik bos Wang. Kalau Wang Sao mau sama wanita ini, kasih dia uang supaya dia buka baju. Itu keberuntungannya. Kamu jangan sok baik, dasar nggak tahu malu. Imut yang nggak tahu diri. Tunggu dulu, ada apa? Bro, mau rebut orangnya? Pasti ada lalat yang gak tahu diri, nabrak-nabrak tanpa mikir nyawa. Pertama, aku gak punya waktu buat ribut sama kamu. Panggil bosmu yang di belakang kamu, buat aku ketemu. Bilang ke dia, Qitian sudah datang. Kedua, kalian, kalau paham situasi, mending cabut cepat, biar aku lebih paham. Kamu layak apa sih? Pakai baju kayak orang susah gini, masih kalah sama pelacur di klub kami. Begitu, gini aja, hari ini aku lagi mood bagus. Bersujudlah. Sujud dan tepuk jidat dengan keras. Ucapin selamat tahun baru dulu, siapa tahu. Aku malah kasih kamu jadi satpam. Dengar nggak? Sayang. Kamu memalukan. Berani-beraninya kamu muncul lagi. Aku jujur bilang ya, orang ini. Hari ini susah selamat sendiri. Jadi kalau kamu ngerti isyarat, mending buka bajumu sendiri. Biar aku. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau aku kejam. Kamu sombong banget. Wang Tiande tahu enggak? Sayang. Nama besar bos Wang. Kamu juga berani panggil. Ya. Kamu. Sebenarnya siapa sih? Mau tahu aku siapa? Ya panggil bosmu. Buat aku ketemu. Atau biar Wang Tiande bilang sendiri ke kamu. Ini semua gara-gara kamu. Jangan salahin aku. Kalian ini adalah para penyintas yang ayahku khusus ambil dari luar negeri. Dari kota dual mati. Masing-masing bisa melawan ratusan orang. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Potong sendiri kedua tanganmu. Lalu sujud dan tepuk jidat. Terus biarkan cewek cantik ini nari tarian telanjang buat aku. Temani aku beberapa malam. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Aku juga kasih kamu kesempatan terakhir. Potong kedua kakimu sendiri. Minta maaf ke Kiao Ling. Tawaran baik ditolak. Mau kena hukumannya? Baiklah. Serang aku. Tuan muda di Bar Meise diserang orang. Meise kan wilayah kita. Kenapa panik? Tapi,
Orang bilang, kelompok itu cukup hebat. Gaya berantemnya, kayak dari Long Wei keluar. Long Wei. Kamu tahu namanya. Orang bilang, dua orang itu wajahnya asing, nggak kayak pelanggan tetap Meise. Pembagian aset sedang kacau balau. Pas banget mereka bikin masalah. Parah nggak? Asal bukan dia, masih bisa diatasi. Aku Wang Tiande, nggak bakal sial segitu. Aku cek dulu. Kamu sebenarnya siapa? Identitasku bukan untukmu tahu. Bagaimana dengan bos di belakangmu? Bos apa? Aku gak tahu. Aku kasih tahu kamu. Keluargaku adalah Wang. Salah satu dari 4 keluarga besar Ming. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Ayahku bakal balas kamu. Kalau begitu aku jujur saja ya. Bahkan kalau ayahmu Wang Tiande datang, dia cuma bisa lutut di depanku. Menunduk. Kamu cari mati ya. Kitian, aku dengar keluarga Wang Diming punya latar belakang gelap. Dan orang di belakang mereka belum pernah muncul. Mending kita pergi dulu saja. Aku gak mau kamu bahaya. Kalau sudah tahu, bagus. Sayang, aku ingat kamu. Dan kamu juga, sayang. Kalian tunggu aku. Nanti ayahku datang. Aku mau nyawa kalian. Kayaknya hari ini gak bisa pergi. Benda kecil ini pasti cuma pembuka selera. Tapi jangan takut. Hari ini aku pasti bawa kamu pergi dengan selamat. Kalian gak dengar aku ngomong ya? Kalau gak mau mati, tutup mulut. Kitian, kita mending pergi dulu. Kalian tunggu aku. Ya, kalau ayahku datang, aku pengen lihat. Siapa yang berani melawan dengan keberanian sebesar itu? Berani ganggu anak Wang Tiandeku, Pak Wang. Dia yang merusak acara Meiseku. Bahkan menghina Wang Xiao. Lebih parah lagi, dia bilang kalau Anda ketemu dia, cuma bisa berlutut. Ayah, Lihat dia menginjakku seperti ini. Kalau kamu datang lebih lambat sedikit lagi, kamu gak bakal bisa lihat aku lagi. bagus. Di wilayahku, kamu berani pukul anakku. Ini jelas, kamu menginjak muka. Wang Tiande sampai ke tanah. Hari ini jangan harap keluar dari Meise setapak pun. Masih bengong apa? Cepat tangkap dia. Jangan harap keluar dari Meise setapapun. Tuan Wang, Sudah setengah bulan gak ketemu. kamu masih aja nggak ada kemajuan. Kamu berani banget. Kamu ini ngatain siapa sih? Aku lihat kamu. Kayaknya udah bosan hidup. Ya, ayah. Kamu gagap apa? Cepat tangkap dia. Aku pengen nikmatin wanita cantik. Anak durhaka. Tutup mulut. Ayah. Kamu memukulku. Sejak kecil sampai sekarang, kamu belum pernah memukul bahkan jari sekalipun padaku. Kamu demi si kecil ini memukulku. Berlutut. Minta maaf sama Tuan Qi. Di depan banyak orang begini. Apalagi ada si kecil ini juga. Aku harus berlutut. Aku berlutut. Nanti aku gimana bisa bertahan di sini? Anak durhaka. Kalau nyawa udah nggak ada, kamu masih peduli sama muka kamu. Aku nggak mau berlutut. Kalau berani, Berani bunuh aku. Masih bengong apa? tahan dia. Kamu nggak mau berlutut. Aku yang berlutut buat kamu. Ayah. Keluarga Wang. Wang Tiande menghormati Tuan Qi. Semoga Anda bermurah hati, memaafkan nyawa anak saya. Ayah. Sudah jelas keluarga Wang, biasanya sombong seperti harimau, tapi hari ini baru tahu. Desas-desus itu menyesatkan. Tuan Qi sudah cukup baik, kalau kamu ini apa? Berani ngomong besar di depan aku. Kayaknya kamu bosan hidup, ya? Ayah. Si kecil, masih harus aku yang turun tangan. Berani ngelakuin ini di depan aku, berani sekali kamu. Bahkan nyawa 1-2 si kecil aja, kamu urus. Raja Naga Sejati. Kapan jadi sebegitu santainya? Apalagi? Aku ini justru membelamu. Kamu setuju sama aku nggak? Nona Kiao. Berhenti sok-sokan di sini. Sebenarnya kamu siapa? Nona Kiao tidak mengenalku. Yang mulia. Apa mungkin bahkan kamu juga tidak mengenalku? Kak Tian. Cepat lihat, Ini pisau lempar baru latihanku. ternyata kamu. Lei Xuan. Kamu adalah salah satu. 4 penjaga terdekat Kitian. Bagaimana bisa kamu? Yang mulia. Sudah lama tidak bertemu.
Aku sudah curiga ada pengkhianat di Istana Naga, tapi aku tak pernah sangka. Orang itu ternyata kamu. Berikan aku alasannya. Hanya pengkhianat. Perlu alasan. Tapi kita sudah bagai saudara sehidup semati. Kamu mau apa? Katakan padaku. Aku bisa kasih semuanya. Tapi bagaimana bisa? Kamu berani melakukan ini. Kamu jelas tahu. Begitu berkhianat pada Istana Naga. Seumur hidupmu. Kamu takkan pernah bisa kembali lagi. Kamu ngomong enak saja. Aku mau posisi Raja Naga MU. Apa kamu kasih? Kitian, kamu bisa kasih. Kita punya hubungan yang sudah seperti saudara sejati. Justru karena itu, Aku selalu menyimpan dendam. selalu merasa tidak adil. Dulu di medan perang saat bahaya datang, kau berkali-kali menyuruhku mundur. Kirim apa sih? Jasa menyelamatkan Raja Naga, pasti harus jatuh padaku. Bukan padamu. Kitian, kalau soal kemampuan, kalau soal bakat, Mana aku kalah sama kamu? yang seharusnya jadi Raja Naga baru adalah aku. Aku, Lei Xuan, yang benar. Aku gak nyangka kamu mikir kayak gitu. Padahal kamu tahu, betapa bahayanya waktu itu. Tinggal di sana cuma 1:9 mati. Aku cuma pengen kamu hidup. Apa aku salah? Kamu gak salah. Tapi aku gak tahan. Aku nggak ngerti, kenapa harta besar itu jatuh ke kepala Kitian. Padahal kita sama-sama kena bahaya. Kenapa setelah kamu lepas dari bahaya, Kamu bisa naik jadi Raja Naga dulu. sementara aku jadi pelengkapmu? Bahkan, aku harus ikut perintahmu menjalani hidup. Lei Xuan. Kamu benar-benar pikir. Kamu cuma lihat pencapaian Kitian saja. Kamu tahu nggak seberapa besar pengorbanannya demi menyelamatkan Raja Naga? Kitian hampir saja kehilangan nyawanya sendiri. Dengerin. Cukup omong kosongnya. Sekali panah dilepaskan, nggak bisa mundur. Aku buat kalian semua mati di sini malam ini. Gimana bisa teknik si Jiao Naga jahat itu? Ternyata 4 si Jiao besar, yang tiba-tiba memberontak ada hubungannya sama kamu. Tapi 4 si Jiao besar, kekuatan dalam tubuh mereka sudah lama disegel oleh Raja Naga tua. Mereka sudah bertahun-tahun dikurung di penjara jiwa terkunci. Kok tiba-tiba bisa pulih? Tentu saja aku. Yang mengikat tali haruslah yang melepaskannya. Kalau si kecil manis itu tidak punya mata, ya sudah tidak perlu hidup lagi. Jadi aku kerja sama 4 si Jiao besar. Waktu si tua itu lemah, aku racuni dia dengan racun Jiao. Itu racun sangat dingin dan gelap. Musuh bebuyutan Raja Naga. Gimana kamu tega? Waktu si tua itu hampir mati. Masih mau ngasih info rahasia ke kalian. Kalau begitu aku harus benar-benar mengolahnya, biar dia jadi Obat ajaib buat 4 si Jiao besar. benar-benar kejam dan licik. Aku Kitian benar-benar buta, nganggap kamu saudara. Aku antar kamu turun. Langsung minta maaf ke si tua yang gak mati-mati itu. Di depan naga sejati. Kalian semut di menara juga berani berteriak. Kitian, Raja Naga bukannya. bertugas melindungi makhluk di dunia. Hari ini aku akan bunuh makhluk biasa. Yang kalian sayangi di depan matamu. Cepat pergi. Cepat, cepat pergi. Ayo cepat. Qiaoling. Qiaoling, Qiaoling. Sekarang bawa dia pergi. Aku gak mau pergi. Cepat bawa dia pergi. Aku mau temani kamu. Kitian. Sekarang, satu-satunya lawanmu hanya aku. Kamu kan selalu ingin mendapatkan posisi Raja Naga, kan? Aku kasih kamu kesempatan. Kamu terlalu sombong. Aku sudah lama menguasai 4 jurus jahat naga jahat. Sekarang yang bisa mengalahkanku, cuma jurus 9 naga yang sempurna. Raja Naga tua meninggal terlalu cepat. Kurasa kamu bahkan gak tahu. Apa itu jurus 9 naga? Apa cuma jurus 9 naga? Putaran naga emas. Naga emas berkumpul di puncak. Naga terbang di langit. Naga bertempur di padang. Ekor 9 naga bergoyang. Atau mengintai di jurang. Naga emas bermain air. 9 naga melambung. Sungguh menyedihkan dan memprihatinkan. Giliran aku, ya. Terimalah kematianmu. Nona Kiao, kamu bagaimana? Bagaimana dengan Raja Naga? Pengkhianatnya adalah Lei Xuan. Dia sudah menyerap seluruh kekuatan 4 jurus jahat naga jahat. Jurus 9 naga Kitian. Belum sempurna dikuasai. Aku takut dia kalah. Cepatlah tolong dia. Cepat bantu dia. Cepat pergi. Jaga Nona Kiao baik-baik. Cepat pergi. Qi Tian.
Aku sudah bilang kamu kalah dariku. Kamu itu seperti Ahdou yang bahkan Raja Naga pun tak bisa bangkitkan. Kamu sama sekali tak pantas duduk di posisi Raja Naga. Bagaimana? Demi persaudaraan kita. Kalau kamu mau menyerahkan perintah Raja Naga dengan patuh, aku akan buat kematianmu terasa menyakitkan. Jangan harap. Kalau kamu tak mau menurut, maka tak perlu aku pertahankan lagi. Lei Xuan, beraninya kamu. Bukankah itu Jin Jiuniang? Tuan Jin, kenapa? Kamu juga datang untuk mati. Lei Xuan, sudah kubilang aku anggap kamu saudara baik, tapi kamu malah. Jangan coba-coba macam ini sama aku. Jin Jiuniang, lebih baik pura-pura buta saja. Setelah aku dapatkan perintah Raja Naga, mungkin aku bisa beri kamu Jabatan penjaga kerajaan naga. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak peduli persaudaraan. Cih, aku Jin Jiuniang ini, hidup demi kesetiaan dan persahabatan. Kalau kamu mau ganggu tuanku, harus lewat tubuhku dulu. Jin Jiuniang, aku sudah ingatkan kamu, kalau kamu cari mati sendiri, jangan salahkan aku tak sopan. Jiuniang. Guru. Aku kalah. Aku tak bisa pertahankan Istana Raja Naga. Tak bisa lindungi saudara-saudaraku. Juga tak bisa selamatkan diriku sendiri. Mungkin, apa yang dikatakan Lei Xuan benar. Kamu memang salah menilai orang. Aku tak salah. Kamu berhati murni. Pikiranmu kuat. Aku yang memilihmu. Juga, ilmu naga 9. Yang memilihmu. Qi Tian, pelajaran terakhir untuk Raja Naga kelima yang baru. Jalani jalanmu sendiri. Jangan takut belajar dari orang lain. Hati harus sekeras batu. Baru, bisa tak terkalahkan. Aku mengerti. Gerakan terakhir ilmu naga 9. Ini saat Raja Naga menunjukkan kekuatannya. Qi Tian, Nona Kiao. Kemunculan ribuan naga suci. Qi Tian. Qiao Ling. Semua sudah berakhir.